Ku robohkan kembali rumah mertua yang aku bangun dengan uang sendiri dan ku miskinkan suamiku. Semua ini ku lakukan karena aku tahu rencana busuk mereka. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Kirana. Bukan Kirana yang selalu tersenyum. Bukan Kirana yang selalu bahagia. Aku adalah Kirana yang kini berdiri di antara puing-puing, menatap bara api yang melahap habis semua yang pernah kubangun, semua yang pernah kupercayai. Tapi untuk memahami mengapa aku di sini, di titik penghancuran ini, kita harus kembali. Kembali ke Kirana 6 tahun lalu. Kirana yang masih naif. Kirana yang memegang erat impian akan keluarga dan kebahagiaan. Saat itu, aku adalah seorang arsitek muda yang sedang menanjak karirnya. Usiaku baru menginjak 28 tahun, namun portofolio proyekku sudah cukup mengesankan, mulai dari desain interior kafe-kafe kekinian di Jakarta hingga beberapa villa mewah di pinggiran kota. Aku bekerja di sebuah firma arsitektur yang cukup ternama, dengan gaji yang stabil dan tunjangan yang menggiurkan. Hidupku tertata rapi. Apartemen minimalis di pusat kota, mobil kecil yang irit, dan tabungan yang terus membengkak berkat kedisiplinanku yang nyaris membosankan. Aku berasal dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kemandirian. Ayahku seorang pensiunan guru, ibuku ibu rumah tangga yang gigih. Mereka selalu menanamkan padaku bahwa kerja keras adalah kunci, dan aku memegang teguh prinsip itu. Dalam kesibukanku merancang bangunan dan menata ruang, ada satu ruang kosong di hatiku yang belum terisi, cinta. Aku percaya pada cinta sejati, bukan hanya karena dongeng, tapi karena melihat bagaimana kedua orang tuaku saling menyayangi hingga usia senja. Aku mencari seseorang yang bisa menjadi pasanganku, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional dan spiritual. Dan di sanalah Arya muncul. Kami bertemu di sebuah pameran properti. Aku sedang mengamati model-model bangunan minimalis, mencari inspirasi, saat tiba-tiba sebuah suara renyah menyapaku. Desain yang bagus, ya? Tapi menurutku, ada sentuhan kurang ramah di sana. Terlalu kaku untuk sebuah hunian. Aku menoleh. Di sampingku berdiri seorang pria dengan senyum menawan dan mata yang memancarkan kecerdasan. Dia adalah Arya, seorang pengusaha properti muda yang sedang merintis usahanya. Obrolan kami mengalir begitu saja, dari arsitektur hingga filosofi hidup. Arya bukan tipe pria yang mengumbar janji manis atau gombalan klise. Dia cerdas, berwawasan luas, dan yang paling penting, dia tampak tulus. Dia berbicara tentang visinya untuk membangun hunian yang bukan hanya indah, tapi juga fungsional dan berkarakter. Ada gairah dalam setiap kata-katanya, dan itu sangat menarik. Dia tidak mencoba menyembunyikan bahwa bisnisnya masih baru dan penuh tantangan, tapi dia optimistis. Optimisme itu menular. Sejak pertemuan pertama, kami intens berkomunikasi. Telepon larut malam, makan siang singkat di tengah padatnya jadwal, hingga kencan-kencan sederhana yang penuh tawa. Arya memperlakukanku dengan sangat baik. Dia selalu mendengarkan keluh kesahku tentang pekerjaan, memberi semangat saat aku merasa lelah, dan menghargai setiap pencapaian kecilku. Dia memujiku bukan hanya karena penampilanku, tapi karena otakku, karena ide-ideku, karena ambisiku. Aku merasa dilihat, merasa dihargai. Cinta kami tumbuh perlahan, namun begitu dalam. Arya adalah definisi pria baik-baik yang selama ini kuimpikan. Dia menghormati orang tuanya, punya mimpi besar, dan yang terpenting, dia selalu membuatku merasa aman dan dicintai. 6 bulan setelah pertemuan pertama, Arya melamarku. Di sebuah restoran sederhana yang menjadi saksi kencan pertama kami, dia berlutut dengan cincin perak di tangannya. Aku tak kuasa menahan haru. Air mataku tumpah, dan dengan suara bergetar, aku mengucapkan, "Ya." Orang tuaku menyambut Arya dengan tangan terbuka. Mereka melihat ketulusan di matanya, sama seperti yang kulihat. Mereka gembira melihat putri sematawayang mereka menemukan kebahagiaan. Aku merasa sempurna. Punya karir cemerlang, finansial stabil,
dan sebentar lagi akan menikah dengan pria impian. Dunia seolah berpihak padaku, membentangkan karpet merah menuju masa depan yang penuh kebahagiaan. Aku tidak tahu, di balik kilauan karpet merah itu, ada jurang dalam yang siap menelanku hidup-hidup. Aku tidak tahu bahwa fondasi impian yang sedang kubangun ini akan menjadi fondasi bagi kehancuranku sendiri. Pernikahanku dengan Arya adalah momen yang kusebut sebagai puncak kebahagiaan. Sederhana, hikmat, dan penuh kehangatan, dihadiri oleh orang-orang terkasih yang mendoakan kebaikan kami. Aku benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, seolah semua kepingan puzzle hidupku telah menemukan tempatnya. Setelah janji suci terucap, aku secara resmi pindah ke rumah Arya, atau lebih tepatnya, rumah orang tuanya. Dan disinilah, secara perlahan namun pasti, tirai kebahagiaan semu itu mulai tersingkap, memperlihatkan sebuah realita yang jauh berbeda dari bayanganku. Rumah mertuaku. Bagaimana aku harus menggambarkannya? Istilah reot atau lapuk bahkan terasa terlalu lembut untuk melukiskan keadaannya. Bangunan itu seolah membeku dalam waktu, mungkin dibangun entah puluhan tahun yang lalu, dengan fondasi yang terlihat keropos dan dinding-dinding yang menunjukkan retakan di sana-sini. Cat yang dulunya mungkin berwarna cerah, kini mengelupas di banyak titik, menyisakan noda-noda kusam dan lumut yang menjalar. Saat hujan, tetesan air menari-nari di dalam rumah dari beberapa lubang di atap yang tak pernah diperbaiki. Udara di dalamnya terasa lembab dan berat, dipenuhi aroma apek yang menempel, seolah sudah bertahun-tahun tidak ada sirkulasi udara yang memadai. Kamar mandi adalah cerita lain. Sempit, gelap, dan lantainya licin berlumut. Keran yang berkarat meneteskan air seolah enggan. Dapurnya, jauh dari kata nyaman. Pengap, berasap saat memasak, dengan peralatan seadanya yang sudah usang. Furnitur di seluruh rumah pun warisan dari generasi ke generasi. Sofa yang bantalannya sudah kempes, lemari kayu yang miring, dan meja makan yang permukaannya sudah tergores parah. Ibu mertua, Siti, dan adik ipar Arya, Rina, tampak sudah berdamai dengan kondisi itu. Mereka terbiasa. Seolah-olah, kehidupan yang seperti itu adalah satu-satunya yang mereka tahu, satu-satunya yang mereka terima. Arya pun tidak jauh berbeda. Ia terlalu sibuk dengan bisnis propertinya yang baru merintis, yang belakangan aku tahu, lebih banyak masalah daripada progres, sehingga kondisi rumah tidak pernah menjadi prioritas utama. Aku, sebagai seorang arsitek yang setiap hari berkutat dengan estetika, fungsionalitas, dan kenyamanan sebuah hunian, tidak bisa hanya diam. Melihat rumah yang kondisinya begitu memprihatinkan itu membakar dua naluri dalam diriku. Naluri profesional untuk merancang dan memperbaiki, dan naluri menantu yang tulus ingin membahagiakan mertuanya. Pikiranku langsung dipenuhi ide. Aku membayangkan potensi rumah itu jika ditata ulang, jika dibangun kembali dari nol. Aku melihatnya bisa menjadi tempat yang nyaman, sehat, modern, dan bahkan bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga Arya. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, aku memberanikan diri mengutarakan ideku pada Arya. Sayang, kataku hati-hati, rumah ini, kalau direnovasi total, atau bahkan lebih baik, dibangun ulang dari fondasi, pasti akan jauh lebih nyaman dan layak huni. Aku bisa mendesainnya secara gratis, dan aku juga punya sedikit tabungan untuk modal awalnya. Arya menatapku terkejut, matanya membesar karena tak percaya, lalu seketika berbinar cerah. Sebuah senyuman lebar tersungging di wajahnya. Kamu serius, Kirana? Itu ide yang luar biasa. Tapi biayanya pasti tidak sedikit. Kita kan baru saja menikah, dan bisnisku juga belum stabil. Ada nada keraguan dan kekhawatiran yang samar di suaranya. Aku tersenyum meyakinkan. Jangan khawatir soal itu. Kita bisa atur. Aku bisa mendesain yang efisien tapi tetap berkualitas. Dan kita cari kontraktor yang bagus dengan harga bersaing. Lagi pula, ini kan juga rumah kita sekarang. Rumah tempat kita akan membangun keluarga. Aku ingin yang terbaik untuk kita semua, untuk masa depan kita,
ujarku penuh semangat dan ketulusan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan hanya istri, tapi juga mitra yang bisa diandalkan. Tak lama setelah itu, aku duduk bersama Ibu Siti dan Rina untuk membahas rencana ini. Mereka menyambut ideku dengan antusiasme yang luar biasa, namun terselip keraguan yang lebih nyata di wajah mereka, terutama pada Ibu Siti. Tapi Kirana, dari mana biayanya? Arya kan juga baru merintis, dan kami tidak punya simpanan sebesar itu, kata Ibu Siti, suaranya dipenuhi nada pasrah yang khas. Aku tersenyum, meyakinkan mereka bahwa aku sudah memikirkannya. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah menabung cukup banyak dari pekerjaanku sebagai arsitek. Selama ini saya memang jarang menghamburkan uang, jadi ada simpanan yang lumayan. Ini sebagian dari tabunganku. Ini akan jadi kontribusi utamaku untuk pembangunan rumah ini. Aku tidak menyebutkan nominal pastinya, tapi aku tahu ini adalah sebagian besar dari total tabunganku selama bertahun-tahun bekerja keras. Aku melihat tatapan mereka berubah. Dari keraguan menjadi rasa lega, kemudian bergeser ke semacam kekaguman yang berlebihan. Itulah awal mula proyek besarku. Aku mencurahkan seluruh energi, waktu, dan pikiranku. Siang hari, aku bekerja keras di kantor, merancang bangunan untuk klien-klien besar. Malam harinya, aku duduk di meja gambar pribadiku, berjam-jam membuat denah dan desain detail untuk rumah ini. Aku ingin rumah itu modern namun tetap hangat dan ramah keluarga, fungsional namun juga estetis. Aku memasukkan unsur-unsur pencahayaan alami yang maksimal, ventilasi silang yang baik, dan material yang tahan lama. Setelah desain final disetujui oleh Arya, Ibu Siti, dan Rina, yang tentu saja tak banyak protes karena semua biaya dan tenaga dari aku mulai menghubungi kontraktor. Aku tidak main-main. Aku pilih kontraktor yang reputasinya bagus dan sudah memiliki rekam jejak terbukti, meski harganya sedikit lebih mahal. Aku ingin hasil terbaik, bukan hanya untuk mereka, tapi juga karena ini adalah karya pertamaku sebagai istri dan menantu. Proses pembangunan tidaklah mudah. Ada saja kendala. Material datang terlambat, cuaca yang tidak mendukung, atau pekerja yang membutuhkan instruksi lebih lanjut. Tapi aku selalu di garis depan. Aku sering datang ke lokasi pembangunan setelah jam kerja, mengawasi setiap detail, bernegosiasi dengan pemasok material untuk mendapatkan harga terbaik, bahkan tak jarang ikut turun tangan membantu membersihkan sisa-sisa puing atau memastikan posisi jendela sesuai dengan gambar. Uangku mengalir deras. $500 miliar. Ya, 500 juta rupiah dari hasil jerih payahku bertahun-tahun lenyap begitu saja untuk mewujudkan istana impian mereka. Tabungan pensiunku yang tadinya cukup gemuk, kini hanya tersisa sedikit untuk dana darurat dan beberapa investasi kecil yang tidak bisa ditarik mendadak. Namun, aku tidak menyesal. Sama sekali tidak. Melihat ekspresi bahagia ibu mertua saat memilih keramik untuk kamar mandi barunya, mendengar celotehan riang Rina tentang warna cat yang akan ia gunakan di kamar barunya yang lebih luas, dan melihat sorot bangga di mata Arya saat kami pertama kali menginjakan kaki di lantai 2 rumah baru yang kokoh itu, semua rasa lelahku, semua uang yang kukeluarkan, terasa terbayar lunas. Rumah 2 lantai yang modern, kokoh, dengan fasad yang bersih, jendela besar, dan taman kecil yang asri di depannya, kini berdiri megah di atas lahan yang dulu hanya ada bangunan reot penuh debu. Kamu malaikat kami, Kirana, kata Ibu Siti sambil memelukku erat, air matanya menetes di bahuku. Kamu sudah membawa berkah besar untuk keluarga ini. Kami tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Nada suaranya terdengar begitu tulus saat itu, membuatku percaya sepenuhnya. Rina pun tak henti-henti memujiku. Kak Kirana memang yang terbaik. Rumah ini jauh lebih bagus dari yang kubayangkan. Teman-temanku pasti iri. Arya memandangku dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Dia menggenggam tanganku erat. Aku beruntung sekali memilikimu, Kirana. Kamu tidak hanya membangun rumah ini, tapi juga membangun kembali harapan kami, masa depan kami. Mendengar semua itu, aku merasa bahagia yang meluap-luap. Aku merasa telah memenuhi peranku sebagai menantu dan istri yang baik, bahkan lebih dari itu. Aku yakin, ini adalah fondasi yang kokoh, bukan hanya untuk sebuah bangunan, tetapi juga untuk keluarga yang harmonis dan bahagia yang akan kami rajut bersama. Aku tak tahu,
Betapa butanya aku saat itu. Aku tak tahu bahwa fondasi itu, alih-alih menjadi penopang impian, justru menjadi jebakan yang mereka pasang dengan rapi. Aku tidak tahu bahwa pujian-pujian itu hanyalah melodi palsu yang mengiringi tarian pengkhianatan yang perlahan mereka siapkan di belakang punggungku. Setelah rumah baru rampung, hidup kami seolah memasuki fase yang berbeda. Fase yang kuduga akan menjadi puncak kebahagiaan sejati. Aku resmi menjadi bagian dari keluarga Arya, atau setidaknya begitu yang terlihat di permukaan, di mata tetangga, dan di hadapan sanak saudara. Ibu mertua, Siti, tak henti-hentinya memujiku di depan siapa saja yang berkunjung. Kirana ini menantu idaman, katanya berkali-kali, mengusap punggungku dengan senyum lebar dan mata berbinar. Rumah ini semua berkat dia. Kami tidak akan punya tempat sebagus ini kalau bukan karena Kirana. Nada suaranya penuh kekaguman, seolah aku adalah seorang dermawan yang tak terduga. Adik ipar, Rina, pun tak kalah. Dia sering berbagi cerita dengan teman-temannya di telepon, sengaja dengan suara cukup keras agar aku mendengarnya, tentang bagaimana teman-temannya iri dengan kamar barunya yang luas, bersih, dan modern. Pokoknya beda banget sama yang dulu, sekarang udah kayak kamar di hotel bintang 5, begitu katanya. Selalu menambahkan bahwa semua itu adalah hasil karyaku, Kirana, si arsitek hebat. Pujian dan sanjungan mengalir tak putus, seolah aku adalah pahlawan yang telah mengangkat martabat seluruh keluarga mereka di mata masyarakat. Aku merasa dielu-elukan, dianggap sebagai aset berharga. Aku pun berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu dan istri yang sempurna. Pagi-pagi aku sudah bangun, jauh sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk Arya dan sesekali untuk Ibu Siti, memastikan Arya punya bekal makanan sehat untuk bepergian. Aku membantu Rina merapikan kamarnya, bahkan terkadang mencucikan bajunya yang menumpuk. Aku mengambil alih urusan pembayaran tagihan bulanan, listrik, air, internet, agar Ibu Siti tidak perlu repot. Bahkan sesekali aku ikut membantu Ibu Siti berbelanja kebutuhan dapur, membawakan barang belanjaan yang berat tanpa mengeluh. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak hanya menyumbang materi, tetapi juga tenaga, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Aku ingin menjadi bagian dari mereka, seutuhnya, bukan hanya sekadar ATM berjalan. Kehidupan sehari-hari berjalan dengan irama yang tampak harmonis. Kami sering makan malam bersama di meja makan besar yang baru, berbagi cerita tentang hari yang berlalu, atau sesekali menonton televisi bersama. Arya selalu menggenggam tanganku, sesekali mencium keningku di depan keluarganya. Seolah ingin menunjukkan betapa dia mencintaiku, betapa bangganya dia punya istri sepertiku. Aku merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Rumah yang baru ini bukan hanya sekadar bangunan fisik. Bagiku, itu adalah simbol dari kebahagiaan keluarga yang utuh, yang kupikir telah kubangun dengan kedua tanganku sendiri, bata demi bata, dengan setiap sen tabunganku. Namun, di balik semua kebahagiaan yang tampak sempurna itu, ada benih-benih kecil keraguan yang perlahan tumbuh, seolah gulma yang menyelinap diam-diam di antara bunga-bunga indah di taman. Awalnya, itu hanya berupa hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, sehingga sangat mudah kuabaikan. Aku terlalu optimis, terlalu haus akan kebahagiaan yang sempurna ini. Misalnya, sesekali aku akan masuk ke ruang tamu atau dapur dan menemukan Ibu Siti dan Rina sedang berbisik-bisik. Suara mereka rendah, seperti sedang membicarakan rahasia. Begitu aku muncul di ambang pintu, obrolan mereka akan langsung terhenti mendadak. Ada jeda canggung yang terasa, seolah udara tiba-tiba membeku. Mereka akan saling melirik dengan cepat, sebuah pandangan penuh makna yang tidak bisa kudekripsi, lalu dengan canggung mengubah topik pembicaraan atau tiba-tiba menjadi sangat sibuk dengan pekerjaan rumah yang sebelumnya tidak mereka sentuh. "Oh, Kirana, sudah pulang? Atau, mau minum apa, Nak?" Kebetulan ibu baru saja membuat teh hangat. Pertanyaan-pertanyaan ramah itu seolah upaya buru-buru untuk menutupi sesuatu. Aku mencoba menepisnya, berpikir mungkin mereka hanya sedang membicarakan hal-hal pribadi wanita atau mungkin mereka sedang merencanakan kejutan ulang tahun untukku.
Aku terlalu lelah setelah seharian bekerja dan mengurus rumah, sehingga memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Otakku butuh istirahat, bukan teka-teki. Lalu ada tatapan-tatapan aneh. Sesekali, aku akan menangkap tatapan mencurigakan dari Ibu Siti atau Rina. Bukan tatapan ramah yang biasa mereka lemparkan, tapi tatapan menilai, dingin, atau bahkan sedikit licik, seperti sepasang mata predator yang mengamati mangsanya. Tatapan itu hanya berlangsung sepersekian detik, sebuah kilasan cepat sebelum mereka cepat-cepat mengubah ekspresi menjadi senyum manis dan mata berbinar yang kupikir tulus. Seolah aku baru saja melihat sisi lain dari topeng yang mereka kenakan, topeng yang selama ini menipu mataku. Aku akan mengerjapkan mata, meyakinkan diriku bahwa itu hanya perasaanku saja, atau mungkin efek kelelahan. Mengapa mereka harus menatapku seperti itu? Aku sudah memberikan segalanya. Bukan hanya materi tapi juga waktu dan perhatian. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyimpan rahasia dariku atau menatapku dengan curiga. Ada juga percakapan-percakapan yang samar, yang sering kudengar saat Arya tidak ada di rumah. Biasanya ketika dia sedang dinas luar kota. Sudah sejauh mana ini? Atau, jalankan sesuai rencana, jangan sampai ada yang meleset. Atau, jangan sampai Kirana tahu dulu, nanti semuanya hancur. Kata-kata itu terdengar seperti potongan-potongan teka-teki yang tidak ku mengerti. Ketika aku mendekat, mereka akan langsung mengunci mulut, membisikkan sesuatu yang tak bisa kudengar, atau mengubah topik menjadi tentang sinetron terbaru, gosip tetangga, atau resep masakan yang baru mereka coba. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu mungkin terkait dengan bisnis Arya, atau persiapan ulang tahun seseorang, atau kejutan lain yang ingin mereka rahasiakan. Aku mencoba terlalu keras untuk percaya pada versi kebahagiaan yang kubangun sendiri, versi yang begitu rapuh. Arya sendiri selalu baik padaku. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan, atau setidaknya aku tidak melihatnya. Dia masih seperti Arya yang dulu, suami yang perhatian, yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Atau begitulah yang kubayangkan. Aku menganggap tingkah laku ibu dan adiknya hanya sebagai sesuatu yang aneh, mungkin karena dinamika keluarga baru yang belum sepenuhnya kupahami, atau mungkin mereka memang memiliki kebiasaan aneh dalam berbicara. Aku percaya pada Arya sepenuhnya, dan jika Arya baik-baik saja, maka semuanya pasti baik-baik saja. Dia adalah jangkar kepercayaanku. Aku tenggelam dalam kebahagiaan semu yang begitu meyakinkan. Setiap hari adalah bukti bahwa aku telah berhasil membangun tidak hanya sebuah rumah yang indah, tetapi juga sebuah keluarga yang harmonis, yang kupikir adalah keluargaku. Aku telah menempatkan seluruh kepercayaanku pada fondasi ini, pada orang-orang ini, tidak menyadari bahwa di bawah semua lapisan cat baru, keramik mengkilap, dan tawa renyah, ada lubang-lubang busuk yang telah digali, menungguku untuk jatuh, menunggu waktu yang tepat untuk menelanku hidup-hidup. Aku terlalu asyik menikmati peran, menantu idaman, yang mereka berikan, terlalu sibuk mempertahankan citra itu, sehingga aku melewatkan petunjuk-petunjuk kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Peringatan tentang rencana busuk yang perlahan-lahan mereka rancang, di dalam rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri, dari uangku sendiri, dan dengan seluruh kepercayaanku. Malam itu, dinginnya udara menembus jendela kamar, seolah mencoba mengisyaratkan sesuatu yang tak beres. Aroma melati dari taman kecil di depan rumah, yang biasanya menenangkan, terasa menyesakkan. Arya sedang dinas luar kota, mengunjungi beberapa proyek properti di luar Jakarta, seperti yang sering ia lakukan setiap 2 bulan sekali. Biasanya, ia akan menghabiskan 2 hingga 3 hari di sana. Aku terbiasa sendiri di rumah, ditemani keheningan yang sesekali diselingi suara jangkrik yang sahut-menyahut atau deru kendaraan yang melintas jauh di jalan raya. Aku selalu menghargai waktu sendirian ini, waktu untuk membaca buku atau sekadar merenung. Namun, malam itu berbeda. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 2 dini hari. Angka-angka hijau yang seolah mengejek kegelisahanku. Aku merasa haus luar biasa. Tenggorokanku kering seperti padang pasir setelah seharian beraktivitas. Aku mencoba kembali memejamkan mata, memaksakan diri untuk terlelap, tapi rasa haus itu terlalu kuat, mengganggu setiap saraf di tubuhku. Dengan enggan, aku bangkit dari tempat tidur yang dingin, melangkah pelan agar tidak ada suara yang mengganggu keheningan rumah yang sunyi itu, takut membangunkan siapapun. Langkah kakiku menuntunku ke dapur.
lantai keramik terasa dingin di telapak kakiku. Aku membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral dingin, dan menuangkannya ke dalam gelas. Di tengah keheningan yang mendominasi, samar-samar, sangat samar, kudengar suara bisikan dari arah ruang keluarga, tepat di lantai bawah. Aku mengernyitkan dahi. Siapa yang masih terjaga selarut ini? Ibu Siti atau Rina? Mereka biasanya tidur lebih awal, jauh sebelum tengah malam. Rasa penasaran mengalahkan kantuk dan rasa hausku. Aku meletakkan gelas yang baru setengah habis di meja, lalu bergerak perlahan, langkah demi langkah, mendekati sumber suara. Aku berjalan dengan ujung kaki, memastikan tidak ada decit lantai yang kubuat. Semakin dekat, suara itu semakin jelas, bukan lagi bisikan samar, melainkan percakapan pelan yang tertahan. Itu suara Ibu Siti dan Rina. Aku berhenti di ujung koridor yang gelap, bersembunyi di balik pilar besar yang menjadi bagian dari desain rumah baruku. Dari posisiku yang tersembunyi, aku bisa mengamati mereka tanpa terlihat, seperti hantu di rumahku sendiri. Lampu di ruang keluarga redup, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu hias di sudut ruangan, yang membuat bayangan mereka menari-nari di dinding, tampak seperti siluet dua sosok jahat. Mereka duduk di sofa kulit baru yang empuk, berhadapan, dengan wajah serius. Seolah sedang merencanakan sesuatu yang sangat penting. Sudah berapa lama ini, Bu? Suara Rina terdengar jelas, sedikit berbisik tapi penuh desakan, seolah ia haus akan konfirmasi. Jantungku mulai berdebar tak karuan, detakannya menggema di telingaku. Ini bukan obrolan biasa tentang sinetron atau belanjaan. Ada nuansa rahasia dan ketegangan yang pekat. Hampir setahun, Rina. Sejak Kirana mulai gencar membangun rumah ini, jawab Ibu Siti, nadanya tenang, terlalu tenang untuk jam segini, namun ada kilatan aneh di matanya yang terlihat dari cahaya remang. Sebuah kilatan yang kini, setelah kupikirkan lagi dengan pahitnya kebenaran, bukanlah kelelahan atau kantuk. Itu adalah kilatan kemenangan, kepuasan yang dingin. Semua berjalan sesuai rencana, kan? Uang Kirana sudah habis untuk rumah ini. Kita sudah berhasil menguras tabungannya, sepeser pun tak bersisa untuk dia. Lanjut Ibu Siti, suaranya kini terdengar penuh kepuasan. Bahkan ada sedikit kekejaman yang tak pernah kudengar sebelumnya keluar dari bibirnya. Pokoknya rumah ini harus atas nama kita. Aku sudah mengurusnya diam-diam. Dan dia tidak boleh dapat apa-apa, bahkan debu sekalipun. Duniaku seolah berhenti berputar. Udara di sekitarku terasa mengental, berat, mencekikku. Aku merasa seluruh darahku mengalir deras ke kepala, membuatku pusing dan mual. Tenggorokanku seperti tercekat. Tubuhku membeku di tempat, tak mampu bergerak, seolah ada tangan tak terlihat yang membekukanku. Lalu, bagaimana dengan Arya, Bu? Rina bertanya lagi, suaranya sedikit ragu, seolah ada secercah keraguan atau mungkin rasa iba yang samar. Dia, kan masih sayang sama Kirana, Bu. Dia kan bodoh dan polos begitu. Arya itu anak penurut, sahut Ibu Siti dengan nada meremehkan, nada yang membuatku nyaris terkesiap. Seumur hidup aku tak pernah mendengar nada seperti itu keluar dari Ibu Siti saat membicarakan anaknya sendiri. Dia akan ikut apa kata ibu? Kita akan bilang Kirana mandul, atau apalah alasan konyol lainnya. Banyak kok, alasan untuk cerai. Yang penting, Kirana harus pergi dari sini. Semua ini demi masa depan kita, Rina. Rumah ini, semuanya. Kata-kata itu menghantamku bagai palu godam, menghancurkan setiap keping kepercayaan yang kubangun. Mandul? Diceraikan? Menguras tabunganku? Semua kebaikan yang kuberi, semua pengorbanan yang kulakukan, semua cinta yang kurasakan. Semuanya hanya sebuah skenario keji yang telah mereka mainkan dengan begitu rapi. Aku hanyalah sapi perah, ATM berjalan yang mereka manfaatkan untuk membangun istana ini. Dan kini, setelah tugasku selesai, setelah tak ada lagi yang bisa mereka peras, aku akan dibuang begitu saja, dengan alasan yang keji, tak bermoral,
dan menghancurkan harga diriku. Panas membakar di dadaku. Kemarahan yang sedingin es mulai menjalar di setiap pembuluh darahku, membuatku gemetar. Rasa sakit hati yang luar biasa, rasa dikhianati yang menusuk hingga ke ulu hati. Aku merasa sangat bodoh, begitu naif, begitu buta. Semua bisikan yang terhenti, tatapan aneh, kode-kode samar, semuanya bukan ilusi. Itu adalah tanda-tanda, petunjuk yang sengaja kuabaikan karena aku terlalu ingin percaya pada kebahagiaan sempurna yang kubangun sendiri. Tanganku mengepal erat, kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga terasa perih. Tapi rasa perih fisik itu tidak sebanding dengan perih di hatiku yang hancur. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, panas, namun aku menahannya dengan sekuat tenaga. Tidak, aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan rencana busuk ini. Sama sekali tidak. Aku mundur perlahan, sehati-hati mungkin. Setiap langkah terasa seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Aku berusaha agar tidak ada suara yang keluar dari diriku, tidak ada napas yang terlalu keras. Aku kembali ke kamarku, menutup pintu dengan sangat pelan, seolah takut membangunkan monster-monster yang baru saja kutemukan bersembunyi di balik topeng keluarga. Aku masuk ke dalam selimut, tubuhku menggigil meski cuaca tidak terlalu dingin. Namun mataku terbuka lebar, menatap langit-langit kosong, yang kini terasa begitu asing. Kata-kata mereka terus berputar di kepalaku, seperti kaset rusak yang tak bisa berhenti memutar lagu pilu yang sama. Menguras tabungannya. Rumah ini harus atas nama kita. Arya akan menceraikannya. Kita akan bilang Kirana mandul. Malam itu, rumah yang kubangun dengan cinta, keringat, dan seluruh tabunganku, berubah menjadi neraka. Tidur tidak lagi mungkin. Aku berbaring, membiarkan kemarahan, sakit hati, dan rasa dikhianati itu membara, membentuk tekad yang sekeras baja. Mereka ingin menghancurkanku? Baiklah. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa artinya kehancuran yang sebenarnya. Aku akan memastikan mereka menyesali setiap kata dan setiap tindakan pengkhianatan yang telah mereka rencanakan di balik punggungku, di dalam rumah yang kujadikan simbol cintaku. Malam itu, setelah kembali ke kamar, tidak ada lagi jejak Kirana yang naif, yang penuh cinta, atau yang percaya pada keindahan dunia. Yang tersisa hanyalah pecahan-pecahan hati yang berserakan di lantai, dan di antara serpihan-serpihan tajam itu, tumbuhlah amarah yang membara, dingin, dan mematikan. Aku tidak menangis. Air mata enggan keluar dari mataku yang kering, seolah tahu bahwa kesedihan tidak akan mengubah apa-apa. Yang ada hanya kekosongan yang menganga lebar di dada. Sebuah lubang hitam yang digantikan oleh bara dendam yang perlahan membakar setiap sel di tubuhku. Aku berbaring di tempat tidur, tapi mataku menatap kosong langit-langit kamar yang baru, yang dulu kupikir akan menjadi saksi bisu kebahagiaan abadi kami. Pikiran-pikiran berkejaran tak karuan, saling menindih, membentuk labirin kehancuran yang tak berujung. Setiap kenangan indah yang kubangun bersama Arya dan keluarganya, setiap tawa, setiap pelukan, setiap kata-kata manis yang mereka lontarkan, kini terasa seperti ilusi keji, sebuah adegan sandiwara yang mereka mainkan dengan sangat sempurna. Pelukan hangat Ibu Siti yang dulu begitu meyakinkan, pujian Rina yang terdengar tulus, bahkan sentuhan lembut tangan Arya yang selalu membuatku merasa aman. Semuanya kini terasa hampa, palsu, seperti topeng yang sangat rapi, dirancang untuk menipu. Aku mencoba menyangkalnya. Tidak mungkin. Arya tidak akan sekeji itu. Dia mencintaiku. Aku tahu dia mencintaiku. Namun, suara Ibu Siti yang meremehkan Arya sebagai anak penurut bergaung di telingaku, menghancurkan sisa-sisa pertahanan terakhirku. Suara itu begitu dingin, begitu penuh kalkulasi. Jika Arya benar-benar mencintaiku, bagaimana mungkin dia membiarkan ibunya merencanakan kebusukan semacam ini? Atau, jangan-jangan, dia tahu? Rasa curiga itu kini menjadi monster yang jauh lebih besar, lebih menakutkan, dibandingkan rasa sakit hati. Rasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Semalam suntuk, aku tidak tidur sekejap pun. Setiap detail percakapan yang ku dengar berulang kali di benakku, seperti rekaman yang diputar tanpa henti, namun dengan volume yang semakin tinggi. Sudah berhasil menguras tabungannya, sepeser pun tak tersisa untuk dia.
Rumah ini harus atas nama kita. Sudah kurus sertifikatnya. Arya akan menceraikannya. Kita akan bilang Kirana mandul. Rasanya seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang merobek-robek semua harapanku, menghancurkan masa depanku satu persatu, mengoyak-ngoyak eksistensiku. Rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan seluruh tabunganku, rumah yang seharusnya menjadi fondasi kebahagiaanku, kini terasa seperti sangkar berlapis emas. Penjara yang siap menelanku hidup-hidup. Aku telah menyerahkan segalanya. Uang yang kupulihkan bertahun-tahun, tenaga yang kukuras habis, cinta yang tulus, kepercayaan yang tak terbatas, hanya untuk berakhir seperti ini. Terbuang, terhina, dan dimanfaatkan. Rasa bodoh dan naif itu menyengat, membakar harga diriku. Mengapa aku begitu buta? Mengapa aku mengabaikan semua sinyal bahaya yang samar-samar muncul? Bisikan yang terhenti saat aku datang, tatapan aneh yang berubah ramah dalam sekejap, kode-kode samar yang tidak ku mengerti. Semua itu bukan kebetulan, bukan sekadar imajinasiku yang kelelahan. Itu adalah tanda-tanda peringatan yang dengan sengaja kuabaikan karena aku terlalu ingin percaya pada dongeng pernikahan sempurna, pada ilusi kebahagiaan yang begitu memabukkan. Tapi kini, kegelapan malam itu membawa sebuah pencerahan yang dingin, sejelas kilat di tengah badai. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan bermain lebih kotor. Jika mereka ingin menghancurkanku, aku akan menunjukkan apa artinya kehancuran yang sebenarnya. Kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan uang atau rumah. Tekad itu mulai terbentuk, sekuat baja, mengusir rasa sakit yang menguasai dan menggantinya dengan determinasi yang dingin. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban yang pasrah. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dengan kejahatan moral yang begitu menjijikan ini. Ini bukan hanya tentang uang atau rumah. Ini tentang harga diri, tentang keadilan, tentang membalas pengkhianatan yang begitu keji, yang telah menginjak-injak seluruh keberadaanku. Aku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana cara membalas mereka tanpa terjebak dalam masalah hukum yang lebih besar? Bagaimana cara membuat mereka menyesal? Membuat mereka merasakan kehancuran yang mereka ingin timpakan kepadaku, tapi dalam skala yang jauh lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di otakku tanpa henti, membangun sebuah strategi yang perlahan mulai terangkai, seolah ada seorang arsitek baru dalam diriku yang merancang kehancuran, bukan pembangunan. Aku tahu ini akan menjadi jalan yang sulit, penuh risiko, bahkan mungkin berbahaya, tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan selain harga diriku. Mereka telah merampas segalanya, termasuk kepercayaanku pada kemanusiaan. Sinar matahari pagi akhirnya menyelinap masuk melalui celah gorden, mencoba menyambut hari baru dengan kehangatan. Tapi bagiku, dunia sudah hancur. Ini bukan lagi hari yang sama. Aku bangkit dari tempat tidur, bukan dengan wajah murung seorang korban yang patah hati, melainkan dengan tatapan tajam dan tekad baja yang membara. Aku akan melawan. Aku akan membalas. Mereka mungkin berhasil menguras hartaku dan menghancurkan kepercayaanku, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan semangatku untuk berjuang. Api dendam ini akan menjadi bahan bakar terkuatku. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang membaja, sekeras batu granit. Rasa sakit hati dan amarah masih bergejolak di dadaku, namun kini terkendali penuh, berubah menjadi energi dingin yang terfokus, tajam bagai mata pisau. Aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan atau amukan yang sia-sia. Tidak. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan meraung. Aku akan bertindak. Mereka telah merancang rencana busuk dengan begitu rapi dan keji, jadi aku akan merobohkannya dengan strategi yang lebih matang, lebih cerdas, dan jauh lebih menghancurkan. Langkah pertamaku adalah memastikan semua bukti yang kumiliki tersimpan dengan aman dan mudah diakses, jauh dari jangkauan mereka. Setelah sarapan pagi yang terasa hambar, di mana aku harus berpura-pura normal, bahkan sesekali melempar senyum palsu pada Ibu Siti dan Rina, aku berangkat ke kantor. Di sela-sela pekerjaanku sebagai arsitek yang sibuk,
Aku mulai secara sistematis mencari dan mengumpulkan semua dokumen penting. Aku memeriksa setiap folder di komputer kerjaku, setiap kotak arsip lama. Aku mengumpulkan semua kwitansi pembelian material bangunan, mulai dari ribuan sak semen, puluhan ton besi beton, berlembar-lembar keramik mahal, hingga galon-galon cat berkualitas tinggi yang kupilih sendiri. Aku juga mengumpulkan bukti transfer uang dari rekening pribadiku ke rekening kontraktor dan pemasok material yang berbeda. Tak lupa, kontrak kerjasama dengan kontraktor yang secara gamblang mencantumkan namaku sebagai pihak pemberi dana utama, dan semua detail biaya pembangunan. Bahkan, aku menemukan beberapa catatan kecil yang kutulis tangan, berisi rincian pengeluaran tak terduga yang kudanai sendiri untuk mempercepat proses pembangunan atau memperbaiki hal-hal kecil yang luput dari perhatian kontraktor. Setiap kertas, setiap angka, adalah bukti dari setiap sen yang kucurahkan. Aku memindai setiap dokumen tersebut dengan resolusi tinggi, menyimpannya dalam cloud storage yang terenkripsi ganda dan juga menyalinnya ke 2 buah flash drive yang kusimpan di tempat tersembunyi berbeda. Satu di brankas kecil di apartemen lamaku yang masih kusewa, dan satu lagi di loker kantorku. Aku tahu, data digital jauh lebih aman dari kerusakan fisik atau upaya sabotase. Selanjutnya, aku tahu aku membutuhkan bukti yang lebih kuat, bukti yang tak terbantahkan secara hukum dan moral, terutama rekaman percakapan yang kudengar malam itu. Percakapan yang jelas-jelas melibatkan Ibu Siti dan Rina, dan menyebutkan Arya sebagai bagian dari skenario. Mengingat mereka begitu licik dan pandai berpura-pura, mustahil mendapatkan pengakuan langsung dari mulut mereka. Aku membutuhkan rekaman audio dan visual yang bisa berbicara lebih keras dari kata-kata. Setelah jam kerja, dengan alasan ada janji temu klien mendadak, aku membuat alasan untuk tidak langsung pulang. Aku menyambangi seorang rekan lama dari kampus yang kini memiliki biro detektif swasta kecil di pinggir kota. Namanya Bram, seorang pria kurus dengan kacamata tebal namun otaknya encer. Dia dulu adalah mahasiswa teknik elektro yang sangat cerdas, terkenal jago dalam urusan penyadapan, pengawasan, dan teknologi mata-mata mini. Bram, aku butuh bantuanmu. Ini sangat mendesak dan sangat rahasia, kataku tanpa basa-basi, langsung ke inti masalah. Ini sensitif, menyangkut masalah keluarga dan penggelapan. Aku tidak menceritakan keseluruhan ceritanya secara gamblang, hanya memberinya gambaran umum yang cukup untuk Bram memahami urgensi situasinya, bahwa aku mencurigai adanya penipuan dan penggelapan dana dalam skala besar yang melibatkan keluarga suamiku. Aku menjelaskan bahwa aku membutuhkan alat perekam suara dan kamera tersembunyi berukuran mikro, yang tidak terdeteksi, untuk dipasang di beberapa titik strategis di rumah, terutama di ruang keluarga dan dapur, tempat di mana percakapan sensitif sering terjadi. Aku juga meminta rekaman percakapan telepon yang masuk dan keluar dari ponsel Ibu Siti dan Rina, jika memungkinkan, meskipun aku tahu ini akan jauh lebih sulit dan memerlukan alat khusus. Bram mengangguk, wajahnya serius. Bisa diatur, Kirana. Aku punya beberapa alat terbaru yang sangat canggih dan nyaris tak terlihat. Tapi ini butuh waktu untuk pemasangan yang rapi, dan tentu saja, biaya yang tidak sedikit. Kamu yakin dengan langkah ini? Yakin 100%, Bram. Berapapun biayanya, aku akan bayar, jawabku mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Aku menyerahkan sebagian uang tunai untuk uang muka, sebagian kecil dari sisa tabunganku yang masih ada, yang akan kukuras habis demi keadilan ini. Selama beberapa hari berikutnya, hidupku seperti diatur oleh 2 realitas yang bertolak belakang. Di permukaan, aku tetaplah Kirana yang sama, menantu yang ramah, istri yang perhatian, arsitek yang sibuk dan profesional. Aku masih memasak, membantu pekerjaan rumah, bahkan sesekali berbincang basa-basi dengan Ibu Siti dan Rina, sambil menahan mual yang muncul setiap kali mendengar tawa atau pujian palsu mereka. Aku mengamati setiap gerak-gerik mereka dengan lebih tajam, mencari petunjuk, memvalidasi setiap kata yang kudengar malam itu. Kini, semua tingkah laku aneh yang dulu kuabaikan menjadi sangat jelas, seperti puzzle yang telah lengkap. Tatapan dingin yang cepat berubah ramah, bisikan yang terhenti, percakapan samar tentang rencana.
Semuanya adalah bagian dari skenario busuk mereka yang kini terbongkar. Aku bahkan menemukan beberapa dokumen tambahan yang tak sengaja terselip di laci meja makan, seperti salinan surat tanah yang sedang dalam proses balik nama ke nama Ibu Siti. Padahal sertifikat asli masih atas nama pemilik lama dan aku punya salinan bukti pembayaran. Sebuah bukti pengkhianatan yang semakin nyata dan tak terbantahkan. Di sisi lain, secara rahasia, aku terus berkomunikasi dengan Bram. Setiap malam, setelah semua orang tidur lelap, aku akan memeriksa laporan dan rekaman yang ia kirimkan melalui jalur aman, aplikasi pesan terenkripsi khusus yang kami gunakan. Rekaman awal masih berupa percakapan biasa tentang tetangga atau kegiatan sehari-hari, tapi aku tahu, ini hanya masalah waktu. Aku harus sabar, menunggu momen yang tepat, sampai mereka kembali membahas rencana jahat mereka. Setiap desahan, setiap kalimat, setiap jeda dalam percakapan mereka, kini kuanalisis dengan cermat, seolah sedang membaca sebuah blueprint kejahatan yang rumit. Aku sedang mengumpulkan amunisi yang akan kuhantamkan tepat ke wajah mereka, menghancurkan topeng kemunafikan mereka selamanya. Setelah semua bukti mulai terkumpul, benang-benang samar yang dulu hanya mengganggu sudut pikiranku kini terurai jelas, membentuk sebuah gambaran lengkap tentang pengkhianatan yang rapi, terencana, dan begitu keji. Rekaman suara yang dikirim Bram pada malam kedua pemasangan alat penyadap adalah puncaknya. Ada percakapan panjang antara Ibu Siti dan Rina, kali ini dengan Arya ikut terlibat secara aktif. Mereka membahas detail penjualan aset Arya yang diam-diam telah mereka dorong. Tanah kafling di pinggiran kota yang sebenarnya sangat prospektif. Mereka membicarakan rencana pembukaan rekening baru atas nama Ibu Siti untuk menyamarkan aliran dana hasil penjualan aset tersebut, memastikan Kirana tidak akan melacaknya. Dan yang paling menusuk, bisik-bisik mereka tentang palsunya dokumen kepemilikan rumah atas namaku. Bagaimana mereka berencana untuk membatalkan semua akta yang ada dan mengklaim seluruh properti. Itu semua adalah kebohongan yang sistematis, sebuah jaringan penipuan yang mereka rajut dengan presisi. Malam itu, setelah mendengarkan rekaman yang memilukan itu berulang kali, aku duduk di meja kerjaku, menatap kosong keluar jendela. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah alam pun ikut meratapi kehancuran hatiku. Rasa sakit sudah tidak lagi mendominasi perasaanku. Yang ada kini adalah kemarahan yang membeku, dingin, dan perhitungan yang tajam. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Ini bukan lagi soal membalas dendam secara emosional, meluapkan kemarahan sesaat. Ini adalah sebuah misi strategis untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, untuk memulihkan harga diriku, dan untuk memastikan mereka membayar mahal atas setiap tetes air mata, setiap sen uang, dan setiap helaan napas pengkhianatan yang kurasakan. Strategiku terbagi menjadi dua fokus utama, memiskinkan Arya dan keluarganya secara total, dan menghancurkan simbol kebahagiaan palsu mereka, rumah yang kubangun sendiri, namun dengan cara yang tidak akan merugikanku secara hukum. Aku tidak ingin mereka menikmati hasil dari kejahatan mereka barang sedikit pun, seolah semua pengorbananku tidak berarti. Untuk memiskinkan Arya, aku tahu aku harus menyerang titik paling vital dalam hidupnya, bisnis propertinya. Aku tidak bisa langsung menghancurkannya secara frontal. Itu akan terlalu mencolok dan berisiko memunculkan kecurigaan. Rencanaku adalah menggerogotinya dari dalam, membuat proyek-proyeknya macet, merugi secara finansial, dan pada akhirnya, kolaps perlahan-lahan. Aku memiliki jaringan yang cukup luas di dunia arsitektur dan properti, bukan hanya dari firma tempatku bekerja saat ini, tetapi juga dari koneksi-koneksi proyek sebelumnya dengan para developer dan investor. Langkah pertama, aku mulai menarik semua investasiku dari bisnis Arya. Selama ini, aku telah menginvestasikan sebagian kecil dari gajiku secara rutin ke beberapa proyek Arya yang menjanjikan, sebagai bentuk dukungan moral dan finansial, serta untuk mendapatkan sedikit keuntungan tambahan dari bisnis yang kuanggap juga milik kami. Aku mulai mencairkan investasi itu secara bertahap, dengan alasan kebutuhan finansial pribadi yang mendesak, seperti investasi baru, atau kebutuhan keluarga di kampung. Aku tahu penarikan dana ini akan membuat likuiditas Arya sedikit terganggu, namun belum sampai menyebabkan kerusakan fatal. Ini hanyalah langkah pembuka, sentuhan awal pada benang-benang jaring laba-laba yang akan kugulirkan. Langkah kedua, dan yang paling krusial, adalah memanfaatkan koneksiku di industri. Aku menghubungi beberapa rekan arsitek, kontraktor,
dan bahkan konsultan properti yang kupercayai, yang juga mengenal Arya secara profesional. Aku tidak langsung menjelek-jelekan Arya atau menuduhnya secara terang-terangan. Itu terlalu kasar dan bisa menjadi bumerang. Sebaliknya, aku menyebarkan informasi secara halus, seolah-olah aku sedang khawatir tentang kondisi bisnisnya. Aku menyebutkan rumor tentang adanya masalah legal pada salah satu sertifikat tanah proyeknya, yang kebetulan kudengar Arya pernah membahasnya dengan ibunya, atau tentang keterlambatan pembayaran pada subkontraktor tertentu, yang sebenarnya sengaja kupercepat prosesnya untuk memberikan Arya kesan positif. Tentu saja, rumor ini kuciptakan sendiri, berdasarkan sedikit informasi internal yang kuperoleh dari Arya, lalu kubumbui dengan detail-detail yang sedikit diubah agar terdengar lebih meyakinkan dan membuat orang lain berpikir dua kali sebelum bekerja sama dengannya. Aku cuma dengar-dengar saja ya, kataku pada seorang kenalan yang punya koneksi ke investor besar dan sering mendanai proyek properti. Tapi katanya ada salah satu proyek Arya yang izinnya agak bermasalah. Masih ada ganjalan dari warga sekitar. Sayang banget ya, padahal potensi lokasinya bagus sekali. Aku juga memastikan untuk menyebarkan kekhawatiran ini ke beberapa bankir yang biasa menangani pinjaman proyek properti. Aku akan bertanya dengan nada cemas. Apakah Bank A masih mau memberikan pinjaman ke proyek Arya? Katanya ada masalah di pembayaran cicilan proyek sebelumnya ya? Semoga tidak benar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tahu efeknya akan seperti bola salju yang menggelinding. Di dunia properti, rumor buruk sekecil apapun bisa menjadi racun. Investor akan mulai ragu, pemasok material akan menuntut pembayaran di muka, dan bank akan memperketat pinjaman atau bahkan menolak permohonan Arya. Modal akan sulit didapat, dan proyek-proyeknya akan stagnan, macet di tengah jalan. Tanpa modal, bisnis properti adalah bangkai. Sementara itu, untuk menghancurkan simbol kebahagiaan palsu mereka, rumah ini, aku punya rencana yang lebih drastis, namun tetap dalam batas hukum. Aku tidak bisa begitu saja membakar atau menghancurkannya sendiri. Itu akan ilegal dan aku bisa dipenjara. Tapi aku bisa memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menikmati rumah ini dengan tenang. Dan yang terpenting, mereka tidak akan bisa menjualnya dengan harga tinggi. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan dan pembayaran yang jelas atas namaku, termasuk bukti bahwa sertifikat tanah sedang dalam proses balik nama ke nama Ibu Siti itu adalah penipuan. Jika mereka berani mengklaim rumah itu seutuhnya milik mereka, aku akan punya dasar hukum yang kuat untuk menyerang balik, mengklaim rumah itu sebagai hakku atau setidaknya menuntut ganti rugi yang jauh lebih besar dari nilai rumah. Aku tahu ini adalah permainan yang berbahaya, penuh risiko. Aku bisa saja terperosok ke dalam lubang yang sama yang kurencanakan untuk mereka. Tapi wajah Ibu Siti yang puas dan licik di rekaman suara Rina yang mencibir, dan bayangan Arya yang akan meninggalkanku tanpa belas kasihan, membakar semangatku. Mereka telah mengubah Kirana yang lembut dan penuh cinta menjadi Kirana yang dingin, strategis, dan kejam. Dan sekarang, aku siap untuk memainkan permainan ini sampai akhir, hingga mereka merasakan pahitnya kehancuran yang mereka ingin timpakan kepadaku. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti pertunjukan sandiwara yang panjang, sebuah lakon tragis di atas panggung rumah yang baru kubangun. Aku adalah aktris utama yang memainkan peran ganda dengan sempurna, menantu yang penuh kasih dan perhatian di siang hari, sekaligus sutradara dingin dari kehancuran mereka di balik layar. Setiap bidak catur dalam permainan ini kugerakkan dengan presisi, memastikan tidak ada langkah yang sia-sia. Implementasi awal rencanaku berjalan mulus, nyaris tanpa hambatan. Langkah pertama, penarikan investasiku dari bisnis Arya, sudah selesai kulakukan secara bertahap, menghindari kecurigaan. Aku mencairkan dana itu dari beberapa proyek kecil Arya, yang sebetulnya cukup prospektif, dengan alasan yang masuk akal dan tak terbantahkan. Sayang, aku butuh modal untuk investasi jangka panjang baru yang kupercaya akan lebih menguntungkan, kataku pada Arya dengan senyum meyakinkan. Atau, keluarga di kampung sedang kesulitan finansial mendadak, aku harus membantu mereka secepatnya. Arya sempat bertanya-tanya,
menunjukkan sedikit kekhawatiran atas penarikan dana yang tidak sedikit itu. Namun aku berhasil meyakinkannya bahwa ini hanya sementara dan aku akan mengembalikannya nanti setelah investasiku berbuah manis. Dia, yang memang mudah percaya padaku, atau mungkin terlalu sibuk dengan masalah-masalah di kantornya, tidak menaruh curiga lebih lanjut. Aku melihat bagaimana penarikan itu, meskipun belum terlalu besar, sedikit mengganggu arus kasnya. Dia mulai sering terlihat menelepon dengan nada khawatir, mengeluh tentang dana yang belum cair, atau investor yang mundur mendadak, tanpa menyadari bahwa akulah penyebab di baliknya. Yang lebih efektif, dan langsung menunjukkan dampak signifikan, adalah penyebaran rumor dan informasi yang disengaja melalui jaringanku yang luas. Aku mulai dengan menelepon Sarah, seorang rekan arsitek yang punya banyak kenalan di kalangan kontraktor besar dan investor kakap. Sarah, tahu tidak? Dengar-dengar proyek Arya yang di selatan itu ada masalah izin lingkungan dan juga isu sengketa kepemilikan tanah, ya? Kasihan sekali. Padahal Arya sudah banyak keluar modal di sana. Semoga saja tidak benar. Ya, kataku dengan nada prihatin yang dibuat-buat, namun dengan intonasi yang cukup untuk menyiratkan keraguan. Sarah, yang memang punya hobi bergosip dan menyebarkan berita, langsung menyahut dengan antusias. Oh ya? Aku baru dengar. Wah, bisa gawat itu kalau sampai tercium investor besar. Bisa langsung cabut mereka. Aku tahu persis dia akan menyebarkan berita itu seperti virus di antara lingkaran pertemanan profesionalnya. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengatur pertemuan santai dengan Pak Hartono, seorang bankir senior dari bank ternama yang dulu pernah membantu pengajuan KPR beberapa klienku. Aku pura-pura menanyakan sesuatu tentang kondisi pasar properti dan investasi terbaru. Di sela-sela obrolan ringan tentang cuaca dan harga kopi, aku menyinggung Arya. Om Hartono, kataku dengan ekspresi cemas yang terpampang jelas di wajahku, saya agak khawatir dengan Arya. Akhir-akhir ini dia sering mengeluh sulit mendapat pinjaman baru untuk proyek-proyeknya. Apa karena rumor proyeknya yang di utara itu ya? Yang katanya ada sengketa lahan besar dengan masyarakat sekitar? Semoga tidak benar. Kasihan kalau sampai bisnisnya terganggu serius. Senyum ramah Pak Hartono langsung mengendur, tergantikan oleh kerutan di dahinya. Aku tahu, bankir punya telinga di mana-mana, dan mereka paling takut dengan risiko. Informasi sekecil apapun yang mengindikasikan masalah hukum atau finansial bisa membuat mereka menarik diri. Efeknya langsung terasa, jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Arya mulai sering mengeluh tentang proyek-proyeknya yang tiba-tiba mandek tanpa sebab jelas. Salah satu proyek pembangunan klaster kecil yang seharusnya sudah mulai peletakan batu pertama minggu depan, terpaksa ditunda karena ada masalah perizinan yang tak kunjung selesai. Padahal dulu segala dokumennya aman-aman saja dan sudah diurus rapi. Investor yang tadinya sudah hampir deal dan siap menanamkan dana besar, tiba-tiba menarik diri dengan alasan pertimbangan ulang risiko pasar yang tidak menentu, atau adanya perubahan prioritas investasi perusahaan. Bank-bank yang dulu gampang memberikan pinjaman, kini mempersulit prosesnya, meminta jaminan lebih tinggi yang tak sanggup Arya penuhi, menaikkan suku bunga, atau bahkan terang-terangan menolak permohonan pinjamannya. Aku tidak mengerti, Kirana, keluh Arya suatu malam, raut wajahnya penuh keputusasaan. Dia mengacak-acak rambutnya frustrasi, duduk di sofa di ruang keluarga yang dulu kami pilih bersama. Tiba-tiba saja semua jadi susah. Seolah ada yang sengaja mempersulit jalanku. Aku sudah rugi ratusan juta di proyek selatan itu karena izin yang bermasalah. Sekarang yang di utara juga terancam batal total. Aku menatapnya dengan wajah prihatin palsu, mengusap punggungnya dengan lembut, seolah memberikan dukungan tulus. Mungkin memang sedang tidak beruntung. Sayang, kamu harus lebih hati-hati dalam berinvestasi. Periksa lagi semua dokumennya dan pastikan tidak ada celah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dalam hati, aku tersenyum puas. Sebuah senyum kemenangan yang tak terlihat. Ini baru permulaan, Arya. Ratusan juta itu belum seberapa. Jaring laba-laba yang kutebar dengan hati-hati kini mulai menjerat mangsanya, mengikat erat setiap pergerakannya. Di rumah, ketegangan mulai terasa samar, menyelimuti suasana yang dulunya penuh tawa. Ibu Siti dan Rina mulai sering berbisik-bisik lagi, tapi kali ini nada suara mereka berbeda. Ada kekhawatiran yang samar, atau mungkin kekesalan yang mendalam atas kegagalan Arya.
Arya ini bagaimana sih, Bu? Masa bisnisnya malah jadi begini? Padahal Kirana sudah kita pancing untuk keluar modal banyak di rumah ini. Kita harus segera eksekusi rencana selanjutnya. Kudengar Rina berbisik pada Ibu Siti suatu sore, suaranya dipenuhi nada panik. Kalau dia bangkrut sebelum kita bisa menyingkirkan Kirana, bagaimana rencana kita selanjutnya? Bisa-bisa rumah ini tetap jadi milik Kirana. Aku pura-pura tidak mendengar, sibuk menyiapkan makan malam di dapur, menjaga ekspresiku tetap tenang, menunjukkan simpati seolah aku tidak tahu apa-apa tentang penderitaan Arya. Konsistensi karakter adalah kunci dalam permainan ini. Aku harus menjaga citra Kirana yang polos, baik hati, dan tidak bersalah di mata mereka. Aku ingin mereka menyalahkan nasib buruk. Atau bahkan menyalahkan Arya sendiri atas kegagalan dan ketidakmampuannya mengurus bisnis. Setiap malam, laporan dari Bram semakin menguatkan dugaanku dan memberikan kepuasan tersendiri. Rekaman terbaru menunjukkan Ibu Siti dan Arya sedang berdebat sengit tentang kondisi keuangan keluarga yang memburuk. Arya bersikeras bahwa ia tidak bisa menceraikanku dalam kondisi bisnis yang morat-marit seperti ini. Kalau aku cerai sekarang, Bu, malah jadi bahan omongan dan orang makin tidak percaya padaku. Reputasiku bisa hancur total. Aku butuh Kirana untuk sementara ini, setidaknya sampai bisnis ini stabil lagi. Bu, dia kan punya banyak koneksi, kata Arya. Suaranya terdengar putus asa dan penuh perhitungan, bukan cinta. Mendengar itu, ada sedikit rasa miris, tapi langsung ku tepis cepat-cepat. Dia butuh aku? Bukan karena cinta. Bukan karena dia menghargai kehadiranku, tapi karena dia masih bisa memanfaatkanku untuk menyelamatkan bisnisnya. Mereka benar-benar telah menjadikan Arya sebagai boneka, pion yang bisa mereka geser sesuka hati dalam rencana busuk ini. Rasa kasihan itu langsung menguap, digantikan oleh bara dendam yang semakin membakar. Permainan ini baru saja dimulai, dan jaring yang kutebar kini sudah mengikat erat, siap untuk ditarik kapan saja. Ketika bisnis Arya semakin terpuruk, seperti rawa yang perlahan menelan, suasana di rumah mertua berubah drastis. Dari kebahagiaan semu menjadi ketegangan yang pekat. Senyuman palsu yang dulu selalu mereka pasang di hadapanku kini luntur tak bersisa, digantikan oleh kerutan-kerutan dalam didahi dan bisikan-bisikan yang semakin sering, semakin keras, dan kini lebih bernada panik. Aku mengamati mereka dari balik cangkir teh, berpura-pura asyik membaca majalah arsitektur terbaru. Namun setiap kata yang terucap dari bibir mereka tak luput dari pendengaranku yang semakin tajam. Aku sudah menjadi Kirana yang lain, Kirana yang waspada dan penuh perhitungan. Bagaimana ini, Bu? Bagaimana nasib kita? Suara Rina terdengar putus asa suatu pagi, saat Arya sedang keluar mencari pinjaman, wajahnya keruh seolah dihimpit beban berat. Proyek-proyek Arya macet semua. Sudah berbulan-bulan tidak ada pemasukan berarti. Tabungan kita sudah menipis gara-gara menopang dia dan rumah ini yang katanya akan jadi milik kita seutuhnya. Kapan Kirana mau diceraikan? Kita harus segera eksekusi rencana selanjutnya sebelum kita ikut bangkrut. Ada nada frustrasi yang kental dalam suaranya, bukan hanya karena masalah uang, tapi juga karena rencana jahat mereka terhambat oleh kondisi Arya yang merosot. Ibu Siti menghela napas panjang, tatapannya kosong menatap halaman. Sabar, Rina. Kita tidak bisa terburu-buru seperti itu. Kalau Arya menceraikan Kirana sekarang, reputasinya bisa hancur total di mata rekan bisnisnya. Orang-orang akan berpikir dia hanya memanfaatkan Kirana, lalu membuangnya saat sudah tidak berguna. Bisa-bisa dia tidak akan pernah mendapatkan proyek lagi seumur hidupnya. Ada perhitungan licik yang dingin di balik setiap kata ibunya. Sebuah perhitungan yang mengabaikan perasaan siapapun, bahkan anaknya sendiri, demi keuntungan pribadi. Kita harus menunggu sampai ada alasan yang kuat dan masuk akal, yang bisa diterima publik tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan yang terpenting, dia tidak boleh sampai curiga kalau kita yang dibalik semua kemacetan bisnis Arya ini. Mendengar itu, hatiku mencelos, bukan karena sakit lagi, tapi karena rasa jijik. Mereka tahu bahwa Arya mencintaiku, atau setidaknya dulu dia mencintaiku, dan mereka hanya memanfaatkan itu sebagai tameng.
Mereka bahkan berani mengorbankan reputasi anak mereka sendiri demi uang. Rasa jijik dan muak itu menggunung, mencengkeram erat. Aku bukan lagi sekadar korban. Aku adalah alat, pion dalam permainan kotor mereka, yang siap mereka buang kapan saja setelah tujuan mereka tercapai. Arya sendiri semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dia sering pulang larut malam dengan wajah lelah yang pucat, rambut acak-acakan, dan aroma rokok yang menyengat kuat, kebiasaan baru yang menunjukkan tingkat stresnya. Teleponnya tak henti berdering, entah dari bank yang menagih cicilan proyek yang mulai macet, atau dari klien yang tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa alasan jelas, atau dari pemasok yang menuntut pembayaran di muka. Dia mencoba menyembunyikan masalah ini dariku, berpura-pura semuanya baik-baik saja, namun aku bisa melihatnya dengan jelas. Tangannya sering gemetar saat memegang cangkir kopi, tidurnya gelisah, dan nafsu makannya menurun drastis. Malam-malam yang dulu kami habiskan dengan tawa dan obrolan hangat kini diisi oleh keheningan canggung. Atau sesekali ia akan mengeluh tentang nasib buruk yang tiba-tiba menimpanya atau persaingan tidak sehat yang semakin kejam di industri properti. Dia tak pernah sekalipun mencurigaiku. Bahkan justru aku sering menjadi tempatnya bersandar dan berkeluh kesah, ironisnya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Kirana. Bisiknya suatu malam, kepalanya bersandar di bahuku, bahunya bergetar lemah. Seolah ada kutukan di bisnis ini. Semua pintu tertutup rapat. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengurus perizinan baru dan ganti rugi sengketa yang tiba-tiba muncul di proyek-proyekku. Sumber danaku hampir habis. Aku menepuk punggungnya pelan, dalam hati mencatat setiap kata dan rincian yang ia berikan. Sengketa yang tiba-tiba muncul. Ya, itu adalah hasil pekerjaanku dan Bram, yang menyebarkan informasi dan memicu konflik-konflik kecil yang berujung pada masalah besar di setiap proyeknya. Aku membiarkannya berlarut-larut dalam penderitaannya, menikmati setiap tetes keputusasaan yang ia rasakan. Ini adalah balasan atas pengkhianatan yang ia biarkan terjadi, balasan atas perannya sebagai anak penurut yang dibutakan oleh keserakahan keluarganya. Rasa kasihan itu langsung menguap, digantikan oleh bara api dendam yang semakin besar dan membakar. Di sisi lain, tekanan dari Ibu Siti dan Rina terhadap Arya semakin memuncak, tidak lagi malu-malu. Mereka mulai terang-terangan mendesak Arya untuk segera menceraikanku. Sudahlah, Arya. Untuk apa dipertahankan kalau sudah tidak ada gunanya lagi bagi kita? Rina akan menyindir, seringkali saat aku berada di dekat mereka, seolah sengaja agar aku mendengar. Ibu Siti akan menambahkan dengan nada yang lebih menekan, cari saja yang lain, nak, yang bisa kasih kamu anak, yang bisa bantu bisnismu, dan tidak mandul seperti dia. Jangan sampai nasibmu jadi begini terus gara-gara satu wanita. Kata-kata, mandul, itu membuatku merinding setiap kali mendengarnya, bahkan membuatku mual. Mereka benar-benar akan menggunakan alasan sekeji itu untuk menyingkirkanku. Alasan yang tak hanya menghinaku sebagai wanita, tapi juga sebagai manusia. Konflik batin dalam diriku, jika memang ada, kini benar-benar telah padam. Ada sisa-sisa cinta yang terkikis untuk Arya, yang masih berharap dia akan menolak desakan ibunya, membela diriku di hadapan mereka. Namun, setiap kali Arya hanya terdiam atau memberikan alasan berbelit-belit untuk menunda perceraian, bukan karena cinta, melainkan karena perhitungan bisnisnya, rasa iba itu lenyap, digantikan oleh bara api dendam yang semakin besar. Dia tidak berani melawani ibunya. Dia terlalu penurut, seperti yang Ibu Siti katakan. Dia tidak membela istrinya, orang yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarganya, bahkan kehormatannya. Dia tidak layak mendapat belas kasihan. Maka, di tengah kekacauan yang kubuat, aku mulai mempersiapkan langkah final yang akan menjadi pukulan telak. Aku menghubungi Bram, memintanya untuk terus merekam setiap percakapan. Terutama yang berkaitan dengan rencana perceraian dan klaim kepemilikan rumah yang mereka impikan. Aku juga mulai menyiapkan diri secara mental dan emosional untuk konfrontasi besar yang akan datang. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos, dan aku tidak akan menjadi korban pasif yang hanya bisa menangis. Aku akan menghadapi mereka dengan kepala tegak,
dengan semua bukti di tanganku, siap untuk merobohkan tidak hanya rumah fisik ini, tetapi juga seluruh dunia dan reputasi yang telah mereka bangun di atas penderitaanku. Hari itu tiba. Hari di mana semua topeng akan rontok, dan kebenaran pahit akan terkuak dengan brutal. Cuaca pagi terasa begitu cerah, ironisnya, seolah alam sedang menyembunyikan badai dahsyat yang akan segera pecah di dalam rumah ini, rumah yang megah namun penuh kebusukan. Arya baru saja pulang dari dinasnya yang terakhir. Sebuah dinas yang ternyata menjadi dalih bagiku untuk mengumpulkan bukti-bukti terakhir dengan bantuan Bram. Ia tampak lebih kurus, wajahnya kuyu karena kurang tidur, dan sorot matanya redup, penuh kekalahan yang nyata. Aku sudah menyiapkan semuanya dengan cermat, seolah sedang mempersiapkan presentasi paling penting dalam hidupku. Di ruang keluarga, tempat yang menjadi saksi bisu, sekaligus lokasi di mana mereka merajut setiap benang rencana busuk itu, aku menyalakan lampu terang benderang. Tidak ada lagi remang-remang yang bisa menyembunyikan kebusukan, tidak ada lagi bayangan yang bisa menutupi kebohongan. Aku duduk tegak di salah satu sofa, menunggu dengan tenang. Tak lama, Arya masuk, diikuti oleh Ibu Siti dan Rina yang tampak cemas. Langkah mereka ragu-ragu. Mereka bertiga mungkin mengira aku akan mengeluh tentang masalah bisnis Arya yang semakin memburuk, atau tentang desakan cerai yang tak henti-henti mereka lontarkan padaku. Mereka tak tahu, kali ini, yang akan bicara adalah Kirana yang berbeda, Kirana yang telah bangkit dari abu kehancuran. Ada apa ini, Kirana? Pagi-pagi begini sudah serius sekali, tanya Ibu Siti, mencoba mempertahankan nada ramahnya yang palsu, namun suaranya sedikit bergetar, menunjukkan kecemasannya. Rina hanya menatapku dengan tatapan waspada, bola matanya bergerak-gerak liar, seolah mencium gelagat tak biasa dari diriku. Arya menatapku bingung, keningnya berkerut, seolah mencoba membaca ekspresiku yang tenang namun penuh makna. Aku tersenyum. Sebuah senyuman dingin, tanpa emosi, yang membuat mereka bertiga terlihat salah tingkah, bahkan sedikit ketakutan. Aku hanya ingin kita bicara. Bicara dari hati ke hati, kataku, suaraku tenang dan terkontrol sempurna, nyaris berbisik namun penuh penekanan. Setiap kata terasa seperti gema di ruangan itu. Tentang semua ini, tentang rumah ini, dan tentang kita. Tanpa basa-basi lebih lanjut, aku mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari saku celanaku, lalu mencolokkannya ke port USB di televisi pintar berlayar lebar yang dulu Arya belikan sebagai hadiah pindahan rumah. Mereka menatapku dengan bingung, saling melirik penuh tanya. Kemudian, layar televisi menyala, menampilkan antarmuka pemutar audio. Tanpa banyak bicara, aku menekan tombol play. Suara-suara mereka sendiri yang memenuhi ruangan itu. Pertama, suara Rina yang penuh desakan. Sudah berapa lama ini, Bu? Lalu, suara Ibu Siti yang menjawab dengan nada penuh kemenangan yang menjijikan. Hampir setahun. Sudah berhasil menguras tabungannya untuk rumah ini, sepeser pun tak tersisa. Dan kemudian suara Ibu Siti lagi, lebih keji, lebih menusuk. Arya akan menceraikannya. Kita akan bilang dia mandul, atau apalah alasan konyol lainnya. Yang penting, rumah ini sudah atas nama kita, dan dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dan yang paling menyakitkan, suara Arya yang samar-samar kudengar mengatakan, aku butuh Kirana untuk sementara ini, Bu. Setidaknya sampai bisnis ini stabil lagi. Dia kan punya koneksi. Suara-suara itu bergema. Setiap kalimat adalah belati yang menghantam mereka. Ruangan itu hening. Hanya diisi oleh suara rekaman percakapan mereka yang berulang-ulang, menusuk telinga mereka sendiri, mengungkap setiap kebusukan. Wajah Ibu Siti dan Rina seketika memucat pasi. Darah seolah lenyap dari wajah mereka yang tadinya penuh topeng. Mata mereka melebar, dipenuhi kengerian yang tak bisa disembunyikan. Tubuh mereka menegang kaku, terpaku di sofa, tak mampu bergerak. Arya menatapku, lalu ke arah ibunya, lalu ke arah Rina, berulang kali. Tatapannya dipenuhi kebingungan, syok, dan akhirnya, horor yang membekukan. Dia tidak bisa lagi menyangkalnya. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan, membeberkan setiap kebohongan dan sandiwara yang telah ia mainkan bersama keluarganya. Rahasianya kini terkuak. Jadi, kataku, dengan suara yang sama tenangnya saat aku mematikan rekaman itu. Keheningan yang tiba-tiba melanda terasa jauh lebih menusuk, lebih memekakan telinga daripada suara rekaman tadi.
Ini rumah yang kalian inginkan, kan? Rumah yang kalian dapatkan dari tetesan keringatku, dari seluruh tabunganku yang kukuras habis, dari air mataku yang tak kalian lihat dan tak kalian hargai. Rumah yang akan kalian jadikan tempatku dicampakkan dan difitnah sebagai mandul, sebagai alasan untuk menyingkirkanku. Aku bangkit dari sofa, melangkah perlahan ke arah mereka. Setiap langkahku terasa berat, dipenuhi bara amarah yang tertahan namun mematikan. Mereka masih membisu, terpaku, seolah tak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Padahal itu suara mereka sendiri. Kalian bicara tentang rencana busuk ini di dalam rumah yang kubangun untuk kalian. Setiap sudutnya, setiap bata, setiap jengkalnya adalah hasil pengorbananku, hasil dari kepercayaan buta yang kuberikan pada kalian. Aku melihat bibir Ibu Siti gemetar, mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya desahan kecil. Rina sudah tertunduk, wajahnya pucat pasi, air mata mulai menggenang di matanya, air mata ketakutan, bukan penyesalan. Arya akhirnya mencoba membuka suara, suaranya serak dan putus asa. Ki Kirana, ini tidak seperti yang kamu kira. Aku bisa jelaskan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jauh dari kehangatan. Oh, aku tahu persis bagaimana ini. Aku tahu setiap detail rencana kalian. Aku tahu bagaimana kalian memanfaatkan Arya, bagaimana kalian menguras habis hartaku, bagaimana kalian berencana menyingkirkanku setelah semua ini selesai, dan bagaimana Arya adalah pion penurut dalam permainan kotor kalian. Dengan satu gerakan cepat, yang tak mereka duga sama sekali, aku mengeluarkan sebuah botol plastik bening dari balik punggungku. Botol itu berisi cairan jernih dengan aroma menyengat yang langsung memenuhi ruangan. Bensin. Mata mereka membelalak ngeri. Ketakutan mulai terpancar jelas di wajah mereka, menggantikan kepucatan tadi. Kalian ingin rumah ini? Kataku, suaraku tetap tenang. Tapi setiap kata adalah bilah pisau tajam yang menghujam. Kalian mendapatkannya. Tapi kalian akan mendapatkannya dengan caraku. Dan kalian tidak akan pernah bisa menikmatinya. Tanpa menunggu reaksi, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menghentikanku, aku mulai menyiramkan cairan berbau tajam itu ke kusen jendela, ke gorden-gorden tebal yang baru kupasang, ke sudut-sudut sofa baru yang dulu kubeli dengan susah payah. Mereka berteriak, panik. Ibu Siti dan Rina melompat dari sofa, mencoba menghampiriku, namun langkah mereka terhenti karena bau menyengat itu. Arya, yang masih shock, akhirnya tersadar dari kekagetannya dan berlari ke arahku, mencoba meraih botol bensin dari tanganku. Kirana, apa yang kamu lakukan? Berhenti, teriak Arya, suaranya dipenuhi kengerian yang nyata. Aku mengabaikannya. Aku mengabaikannya, tanganku bergerak cepat. Dengan tangan gemetar namun mantap, aku mengeluarkan sebuah korek api dari saku celanaku yang lain. Sebuah gesekan kecil yang nyaris tak terdengar, dan api kecil yang menari-nari di ujung batang korek menyala terang, memantulkan cahaya di mata mereka. Aku menatap mereka satu persatu, Ibu Siti yang berteriak histeris, Rina yang menjerit tak karuan, dan Arya yang matanya membelalak, dipenuhi kengerian yang tak bisa disembunyikan, menyadari apa yang akan terjadi. Api kecil itu, dengan sengaja, kuletakkan di gorden yang sudah kubasahi bensin. Detik itu juga, nyala oranye yang cerah dan ganas menyambar kain, menjalar cepat ke kusen kayu, lalu ke bagian dinding. Asap mulai mengepul. Rumah yang megah itu, yang kubangun dengan cinta, keringat, dan seluruh tabunganku, kini akan kubakar dengan amarah yang membara, menjadi tugu peringatan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kobaran api melahap gorden dengan rakus, menjilat dinding dengan cepat, dan asap tebal yang pekat mulai memenuhi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan menari yang mengerikan di setiap sudut. Panasnya langsung terasa di kulitku, menyengat wajah dan lenganku, namun hatiku jauh lebih panas oleh bara dendam yang telah lama kupupuk. Ibu Siti menjerit histeris, suaranya pecah, menggema di antara gemuruh api yang semakin membesar, menciptakan melodi kehancuran. Rina, dengan wajah pucat pasi seperti mayat, hanya bisa meraung-raung,
mencoba meraih ibunya yang limbung, seolah dunia mereka sedang runtuh di hadapan mata. Arya, dengan mata membelalak penuh kengerian yang tak bisa diungkapkan kata-kata, menerjangku. Dia bergerak secepat kilat, seolah baru sadar dari mimpi buruk panjang. "Kirana, hentikan. Apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Suaranya dipenuhi campuran amarah, ketakutan yang mendalam, dan keputusasaan yang nyata. Dia mencoba merebut botol bensin yang sudah kosong dari tanganku, namun aku sudah melemparnya jauh ke sudut ruangan yang belum terbakar. Dengan panik, ia kemudian berusaha memadamkan api dengan tangan kosong, menampar-nampar gorden yang terbakar, memukul-mukul dinding yang mulai menghitam, namun api itu terlalu cepat dan terlalu ganas, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Aku mundur beberapa langkah, menikmati pemandangan kekacauan yang kubuat. Ini bukan sekadar api yang membakar kayu dan kain. Ini adalah api yang membakar habis setiap lapisan kebohongan, setiap benang kemunafikan, dan setiap janji palsu dalam pengkhianatan yang telah mereka rajut dengan begitu rapi. Aku melihat ekspresi di wajah mereka satu persatu, syok yang mendalam, tak percaya bahwa aku sanggup melakukan ini, dan akhirnya, penyesalan yang terlalu terlambat untuk diperbaiki. "Kalian ingin rumah ini?" Suaraku meninggi, memotong jeritan Ibu Siti dan raungan Rina yang semakin menjadi-jadi. Suaraku kini tidak lagi tenang seperti sebelumnya, melainkan penuh kekuatan, menggelegar di tengah bisingnya api yang menjalar, seolah aku adalah hakim yang sedang menjatuhkan vonis. "Kalian mendapatkannya. Nikmati puing-puing hasil pengkhianatan kalian." Ibu Siti, yang tadinya hanya berteriak-teriak histeris, kini mulai merangkak di lantai, terbatuk-batuk karena asap yang semakin tebal, mencoba menyelamatkan beberapa barang, guci mahal, figura foto keluarga. Namun asap tebal sudah menyisakan paru-paru dan panas api mendorongnya mundur. "Tidak. Rumahku. Rumah ini. Hasil jerih payah Arya," teriaknya. Suaranya parau karena asap dan tangis, matanya melotot penuh kepanikan. Aku tertawa. Tawa yang pahit, nyaris tak bersuara, namun penuh kemenangan yang dingin. "Jerih payah Arya? Atau jerih payahku? Ibu? 500 juta rupiah tabunganku ludes untuk fondasi, untuk setiap bata, untuk setiap atap di atas kepala kalian. Kalian menyebutku mandul, kalian berencana mencampakkanku setelah menguras habis hartaku dan memfitnahku, dan sekarang kalian bicara tentang jerih payah." Kata-kataku adalah cambuk, menghantam mereka tepat di wajah. Arya akhirnya menyerah memadamkan api. Ia berdiri terpaku di tengah ruangan, batuk-batuk hebat karena asap yang menyesakan, menatapku dengan mata yang basah, bukan hanya karena pedihnya asap, tapi juga karena air mata penyesalan yang mulai mengalir. Ada campuran penyesalan yang mendalam dan ketidakpercayaan yang membekas di wajahnya. Dia mungkin baru menyadari betapa bodohnya dia telah menjadi pion dalam permainan keluarganya sendiri. Dia telah kehilangan segalanya, bukan karena musuh, tapi karena keserakahannya yang membabi buta dan kepengecutannya. "Ki Kirana, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu rencana mereka sampai sejauh ini." Arya mencoba mendekatiku, tangannya terulur, seolah ingin meraih sisa-sisa diriku. Aku menepis tangannya dengan kasar, menolaknya mentah-mentah. "Tidak tahu. Omong kosong, Arya. Aku punya rekaman percakapanmu dengan ibumu. Kamu tahu. Kamu hanya terlalu pengecut untuk melawani mereka, terlalu serakah untuk menolak janji manis ibumu yang penuh tipuan." Aku mengeluarkan ponselku, memutar rekaman itu lagi, bagian di mana ia mengatakan, "Aku butuh Kirana untuk sementara ini, Bu, sampai bisnis ini stabil lagi." Suara itu memenuhi ruangan yang dipenuhi asap dan api, memperjelas kebusukannya, membenamkannya lebih dalam ke dalam rasa bersalah. Wajah Arya semakin pucat, kini dihiasi jelaga dan air mata. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi rasa malu, kekalahan, dan penyesalan yang tak terhingga. Rumah itu, yang semula adalah simbol cinta dan impian kami, kini menjadi tugu peringatan kehancuran yang tak terbantahkan. Api semakin membesar, melahap furnitur satu persatu, menjilat langit-langit, dan mulai merobohkan struktur kayu. Alarm kebakaran mulai berbunyi nyaring, memekakan telinga, dan bau bensin yang terbakar menusuk hidung. Para tetangga mulai berdatangan,
Panik melihat asap mengepul dari jendela-jendela rumah mewah itu, beberapa mulai berteriak dan menelpon pemadam kebakaran. "Kalian ingin rumah ini? Kalian mendapatkannya," kataku lagi. Suaraku menggelegar menembus deru api, sirene, dan teriakan panik. "Dan kalian ingin Arya miskin? Kalian juga akan mendapatkannya. Karena kalian tidak hanya merobohkan hatiku, tapi juga seluruh masa depan kalian sendiri. Mulai hari ini, kalian tidak punya apa-apa. Semuanya sudah kutarik, kubuat hancur." Aku berbalik. Aku tidak lagi peduli dengan teriakan mereka yang semakin memudar di belakangku, dengan raungan api yang memakan habis segalanya, atau dengan tatapan para tetangga yang penuh tanda tanya dan ketakutan. Langkahku mantap, menjauh dari neraka yang kubuat. Aku meninggalkan mereka di tengah puing-puing impian mereka yang terbakar, menyaksikan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri dengan tangan mereka. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditangisi. Yang ada hanyalah kepuasan dingin yang menusuk, karena telah memberikan mereka pelajaran paling pahit dalam hidup mereka. Keesokan harinya, kota Jakarta gempar dengan berita kebakaran rumah mewah di kawasan elit. Api melahap habis semua yang ada, menyisakan kerangka hangus dan puing-puing berserakan. Berita itu menyebar cepat, menjadi santapan empuk media massa di seluruh penjuru negeri, bahkan menjadi trending topik di media sosial. Aku tahu persis bagaimana cara kerja media, dan aku telah menyiapkan narasi yang sempurna. Sebelum api benar-benar padam dan petugas pemadam kebakaran selesai bekerja, aku sudah menghubungi beberapa kenalan jurnalis dari media terkemuka, memberikan mereka tip tentang insiden tersebut, namun dengan porsi informasi yang sudah kususun rapi dan terarah. Aku muncul di lokasi kebakaran pagi-pagi sekali, ketika matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur. Penampilanku sederhana, mengenakan pakaian berwarna gelap yang sedikit lusuh, rambut tergerai bebas, dengan wajah pucat dan mata sembab yang menonjol, seolah semalaman aku habis menangisi kehancuran yang tak terduga. Di mata publik, aku adalah korban, istri malang yang rumahnya terbakar habis, kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Aku memeluk Arya dengan erat di depan kamera yang menyorot kami tanpa henti, berpura-pura menangis di dadanya, sesekali menyeka air mata palsu, sementara di dalam hati, aku merasakan kepuasan yang dingin, bahkan kemenangan. Arya membalas pelukanku dengan lemah, tubuhnya bergetar, dan air matanya sendiri mengalir deras, air mata penyesalan dan kehancuran yang sesungguhnya. Ibu Siti dan Rina berdiri di belakang kami, dengan wajah kuyu, rambut acak-acakan, dan pandangan kosong, mencoba bersembunyi dari sorot kamera yang tak henti-hentinya. Mereka terlihat benar-benar putus asa. Saat ditanya oleh para jurnalis yang mengerumuni kami, aku berbicara dengan suara bergetar, penuh kesedihan yang dibuat-buat, namun tetap dengan intonasi yang jelas. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya terbangun karena bau asap yang sangat menyengat dan suara alarm kebakaran yang memekakan telinga, kataku, menarik napas panjang seolah menahan tangis. Mungkin korsleting listrik yang parah, atau mungkin ada kebocoran gas yang tak terdeteksi. Saya benar-benar tidak tahu. Kami kehilangan semuanya. Ini rumah impian kami, tempat kami akan membangun keluarga. Aku sengaja menekankan kata kami berkali-kali untuk mengesankan bahwa aku dan Arya adalah satu kesatuan, korban yang sama, meskipun realitanya berbeda jauh dan aku adalah dalang di balik semua itu. Media, tentu saja, memakan mentah-mentah narasi ini. Kisah seorang arsitek muda yang membangun rumah impiannya dengan jerih payah dan seluruh tabungannya, namun kini harus kehilangan semuanya dalam semalam, menjadi berita utama di berbagai surat kabar dan program televisi. Simpati publik mengalir deras. Banyak rekan kerja, klien lama, dan kenalan yang menghubungiku, menawarkan bantuan, baik moral maupun materi. Beberapa bahkan menawarkan bantuan uang tunai. Aku menolak semua tawaran uang, mengatakan bahwa aku akan bangkit sendiri, seolah menguatkan citra Kirana yang tegar, kuat, dan pantang menyerah, sebuah branding yang akan berguna di masa depan. Sementara itu, di balik tirai sandiwara ini, Bram bekerja lebih keras. Dengan dalih mencari,
barang berharga, atau dokumen penting yang mungkin tersisa di puing-puing, ia masuk ke area kebakaran bersama tim forensik yang resmi. Hasilnya, tidak ada jejak yang mengarah pada kesengajaan pembakaran. Aku telah merencanakan ini dengan matang dan meminta Bram untuk memastikan. Aku hanya menyiramkan bensin di area yang akan terbakar cepat dan intens, namun tidak meninggalkan residu yang mencurigakan bagi tim forensik. Alibi korsleting listrik atau kebocoran gas, yang kubangun dengan beberapa manipulasi kecil di instalasi listrik dan regulator gas sebelum kejadian, menjadi penyebab resmi yang tercatat di laporan kepolisian. Kasus ditutup sebagai kebakaran yang tidak disengaja, sebuah kecelakaan murni. Namun, kehancuran bagi keluarga Arya tidak berhenti di situ. Dengan rumah yang kini menjadi puing-puing tak bernilai, hanya menyisakan kerangka hangus dan timbunan arang, rencana mereka untuk mengklaim properti itu sepenuhnya hancur lebur. Dokumen balik nama yang diurus Ibu Siti menjadi tidak relevan, karena yang ada hanyalah sebidang tanah kosong dengan tumpukan sampah. Aku sudah memiliki bukti kuat bahwa seluruh dana pembangunan berasal dariku, termasuk bukti transfer dan kontrak. Jika mereka mencoba menuntut atau mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut di kemudian hari, aku punya senjata hukum yang kuat untuk mempermalukan mereka di pengadilan dan di mata publik. Bahkan jika itu berarti aku harus mengungkap sebagian kecil dari peranku. Tapi, aku menduga, itu tidak akan diperlukan lagi, karena rumah itu sudah tiada, dan nilainya sudah nol. Bisnis Arya juga semakin terpuruk, tak berdaya. Dengan reputasi yang kini tercoreng, bukan karena kebakaran, tapi karena desas-desus masalah finansial, sengketa lahan, dan investor yang mundur yang sudah kusebar, tidak ada lagi investor yang mau mendekat. Bank-bank besar benar-benar menutup pintu pinjaman, bahkan bank kecil sekalipun. Proyek-proyeknya yang tersisa mandek total, tak bisa bergerak maju. Para subkontraktor dan pemasok mulai menuntut pembayaran yang macet, bahkan tak jarang ada ancaman fisik dari rentenir karena Arya mulai berani meminjam dari jalur ilegal untuk menutupi kerugian. Dalam hitungan minggu, Arya secara efektif menjadi bangkrut total, terlilit utang di mana-mana, dan tidak ada celah untuk bangkit. Aku menyaksikan semua itu dari jauh, kadang dari balik jendela apartemen lamaku yang kini kutinggali kembali. Sebuah tempat yang terasa begitu damai setelah semua kekacauan, kadang dari cerita rekan-rekan bisnis yang masih bergosip, dan juga dari laporan Bram. Arya menjadi pria yang benar-benar hancur, tidak hanya secara finansial, tapi juga mental dan emosional. Ia sering terlihat berdiam diri di mana saja, merokok di sudut-sudut yang sepi, tatapan matanya kosong, seperti jiwa yang telah mati. Ibu Siti dan Rina kini hidup dalam kesengsaraan yang sebenarnya. Mereka kehilangan rumah mewah yang diidam-idamkan, dan Arya, satu-satunya tulang punggung mereka, kini tak punya apa-apa, bahkan kehormatannya. Mereka tidak memiliki satupun aset berharga yang bisa mereka jual. Hidup telah memberiku pelajaran paling pahit. Kepercayaan yang salah bisa menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak lagi merasakan sakit yang mendalam. Hanya kepuasan dingin, dan sebuah tekad baru untuk masa depan. Aku akan membangun kembali hidupku, dari awal, jauh lebih kuat, tanpa bayang-bayang mereka. Dan mereka akan hidup dalam puing-puing pengkhianatan mereka sendiri, dalam kehancuran yang tak akan pernah bisa mereka perbaiki. Kebakaran itu menjadi titik balik yang tak terbantahkan dalam hidupku. Sebuah garis tegas yang memisahkan masa lalu yang kelam dan penuh tipuan dari masa depan yang harus kubangun sendiri, sekuat mungkin. Setelah semua kegaduhan media mereda dan laporan kepolisian secara resmi menyatakan insiden itu sebagai kecelakaan akibat korsleting listrik, sesuai dengan rencanaku, aku memutuskan untuk benar-benar menghilang dari kehidupan keluarga Arya. Aku tidak ingin lagi memiliki koneksi apapun dengan mereka. Aku pindah kembali ke apartemen lamaku di kawasan Jakarta Selatan, yang untungnya tidak pernah kulepaskan sewanya. Apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur itu kini terasa seperti benteng perlindungan. Tempat aku bisa menjilat luka yang tak terlihat dan merancang kembali setiap detail kehidupanku. Reaksi publik terhadap Kirana sang korban yang tegar, justru menjadi berkah tersembunyi. Banyak simpati mengalir deras, bukan hanya dari teman dan kolega lama, tetapi juga dari klien-klien potensial yang membaca beritaku di mana-mana. Mereka terkesan dengan keteguhan hatiku, kisah bangkit dari keterpurukan yang kubangun dengan narasi yang sempurna. Dalam beberapa minggu setelah kejadian itu, penawaran proyek datang silih berganti,
lebih banyak dan lebih besar dari sebelumnya. Aku memanfaatkannya. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mencurahkan seluruh energiku pada setiap desain, pada setiap detail arsitektur, pada setiap presentasi proyek. Pekerjaan menjadi pelarianku yang paling efektif, tempat aku menyalurkan amarah, sakit hati, dan kekecewaan menjadi sesuatu yang produktif, bernilai, dan secara finansial menguntungkan. Aku menemukan kepuasan dalam menciptakan, alih-alih menghancurkan. Aku memutus kontak sepenuhnya dengan Arya. Nomor teleponnya kublokir secara permanen. Semua akun media sosialnya kubisukan dan tak lagi kuikuti. Aku tidak ingin lagi mendengar atau melihat apapun tentangnya, atau tentang Ibu Siti dan Rina. Mereka adalah babak gelap dalam hidupku yang harus kututup rapat, tanpa pengecualian. Beberapa kali Arya mencoba menghubungiku melalui teman-teman lamanya, atau bahkan datang secara langsung ke kantorku dengan wajah memelas, namun aku selalu menolaknya mentah-mentah. Aku tidak ingin ada lagi penjelasan, tidak ada lagi permohonan maaf. Bagiku, mereka sudah mati dari kehidupanku. Bram, detektif swastaku, sesekali masih memberiku laporan terbaru tentang kondisi keluarga Arya. Dia tahu aku tidak akan bertanya, tapi dia merasa perlu memberitahuku. Mungkin karena tahu aku masih butuh kepastian atas kehancuran mereka. Bisnis properti Arya benar-benar kolaps total, tak bersisa. Proyek-proyeknya terbengkalai, namanya tercemar di seluruh industri properti, dan bank-bank menolak mentah-mentah setiap permohonan pinjaman baru. Dia terlilit utang besar dari bankir gelap dan kini hidup dalam ketakutan akan ancaman fisik. Ibu Siti dan Rina terpaksa menjual aset-aset kecil mereka, perhiasan yang dulu selalu mereka pamerkan, beberapa barang antik peninggalan keluarga, hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota yang sempit dan jauh dari hingar-bingar pusat kota. Jauh dari kehidupan mewah yang selalu mereka impikan. Rumah impian yang kubangun untuk mereka, kini hanya tinggal puing-puing gosong, sebuah monumen bisu keserakahan dan pengkhianatan mereka. Mendengar laporan-laporan itu, aku tidak merasakan euforia atau kegembiraan yang meluap-luap seperti yang kubayangkan sebelumnya. Hanya ada kepuasan yang dingin, sedikit pahit, dan sebuah kelegaan. Balas dendam memang telah terwujud, namun ia tidak membawa kebahagiaan sejati yang abadi. Ia hanya mengosongkan tempat yang dulunya dipenuhi cinta, kepercayaan, dan harapan, menggantinya dengan ruang hampa. Aku menyadari bahwa meski mereka hancur, aku pun membawa luka yang tak terlihat, luka yang dalam. Luka akibat kepercayaan yang dikhianati, luka akibat cinta yang disalahgunakan, luka akibat harga diri yang diinjak-injak. Namun, di tengah puing-puing hati yang telah hancur itu, aku menemukan secercah harapan baru, sebuah cahaya kecil yang muncul dari kegelapan. Aku menyadari bahwa kehancuran yang mereka timbulkan itu juga memberiku sebuah kebebasan yang tak ternilai. Kebebasan dari ilusi, dari orang-orang toksik yang hanya memanfaatkan, dari sebuah hubungan yang sejatinya adalah jebakan yang merusak. Aku bisa memulai kembali semuanya. Dari nol. Aku bisa membangun fondasi baru untuk hidupku, kali ini dengan material yang jauh lebih kuat dan kokoh, kejujuran pada diriku sendiri, integritas dalam setiap langkah, dan cinta yang tulus yang kurasakan, bukan dari orang lain, melainkan dari diriku sendiri. Aku mulai fokus sepenuhnya pada diriku sendiri. Mengembangkan diri secara profesional dan personal, belajar hal-hal baru di luar arsitektur, seperti kursus fotografi dan meditasi, bertemu teman-teman lama yang sempat kulupakan karena kesibukanku dengan Arya dan keluarganya. Aku bahkan mulai merencanakan sebuah proyek amal kecil, membangun rumah sederhana yang layak huni untuk beberapa keluarga miskin di daerah terpencil, menggunakan sebagian dari sisa dana daruratku. Itu adalah caraku untuk membersihkan jiwaku dari racun dendam yang sempat menguasai, mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi sesama. Hidup memang tak selalu sesuai rencana yang kita buat. Terkadang, kita harus membakar jembatan di belakang kita untuk bisa melangkah maju tanpa ragu. Api itu memang menghancurkan segalanya yang palsu, tapi juga membersihkan, menyisakan lahan kosong yang subur untuk ditanami harapan baru.
Aku bukan lagi Kirana yang naif dan mudah percaya seperti dulu. Aku adalah Kirana yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih tangguh. Aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku, dan kini, di tengah puing-puing masa lalu yang telah menjadi pelajaran berharga, aku siap menanam benih-benih masa depan yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang pernah menghantuiku. 3 tahun berlalu sejak api itu menghanguskan bukan hanya rumah, tetapi juga ilusi dalam hidupku. Duniaku kini terasa lebih luas dan nyata. Aku tidak lagi Kirana yang naif, yang terjebak dalam sangkar emas. Aku adalah seorang arsitek yang sukses, dikenal karena integritas dan inovasiku. Firma arsitektur tempatku bekerja dulu kini telah berubah menjadi Kirana Architects, sebuah biro yang kubangun dengan keringat, kerja keras, dan jaringan yang semakin kuat. Aku memimpin timku, merancang proyek-proyek besar, dan namaku semakin dikenal di industri. Proyek amal membangun rumah sederhana untuk keluarga miskin yang dulu kurancang, kini menjadi salah satu yayasan yang aktif. Aku tidak hanya mendesain, tetapi juga turun langsung, merasakan kebahagiaan tulus dari orang-orang yang kubantu. Ini adalah caraku untuk menyeimbangkan kegelapan masa lalu, sebuah bentuk penebusan diri yang tak pernah kusangka akan kubutuhkan. Meski demikian, bayangan masa lalu kadang masih mengikuti. Terkadang, di tengah kesibukanku, kilasan wajah Arya, Ibu Siti, atau Rina akan muncul. Bukan lagi dengan rasa sakit atau amarah yang membakar, melainkan dengan rasa miris. Mereka adalah pengingat akan seberapa jauh aku telah melangkah. Aku tidak pernah lagi mencari tahu kabar mereka secara langsung. Namun, dunia ini kecil, dan kabar buruk cenderung menyebar cepat. Melalui relasi lama atau sekadar gosip yang tak sengaja kudengar, aku tahu kehidupan mereka semakin merana. Bisnis Arya tidak pernah bangkit. Ia terlilit utang yang tak terbayar, dan namanya menjadi sinonim dengan kegagalan. Dengar-dengar, ia sempat mencoba peruntungan di kota lain, namun selalu berakhir sama. Reputasinya telah hancur total. Ibu Siti dan Rina, nasib mereka tak kalah tragis. Mereka hidup dalam kemiskinan yang dulu selalu mereka hindari dengan segala cara. Rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali kerap berpindah-pindah karena kesulitan membayar sewa. Perhiasan dan barang berharga mereka sudah ludes terjual. Dari yang kudengar, hubungan mereka pun tidak lagi harmonis. Saling menyalahkan, mengungkit kegagalan Arya, dan meratapi nasib buruk yang menimpa mereka. Mereka adalah tawanan dari keserakahan mereka sendiri. Aku pernah secara tak sengaja melihat Arya di sebuah pusat perbelanjaan. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya lusuh, tatapan matanya kosong. Ia terlihat seperti bayangan dari Arya yang kukenal dulu, sosok yang dulu pernah kupuja. Ada sedikit rasa iba yang muncul, sesaat, namun langsung kutepis. Rasa iba itu tidak sebanding dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang telah ia biarkan terjadi. Aku memilih untuk berbalik dan berjalan pergi, tak ingin dia menyadari keberadaanku. Pertemuan itu menegaskan bahwa ia telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Sejak kejadian itu, aku menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam mempercayai orang, terutama dalam urusan hati dan finansial. Namun, aku tidak menjadi dingin atau sinis. Justru sebaliknya. Aku belajar untuk menghargai koneksi yang tulus, persahabatan yang murni, dan kebaikan yang datang tanpa pamrih. Aku menemukan kebahagiaan sejati dalam pencapaianku sendiri, dalam kemampuanku untuk bangkit, dan dalam kontribusiku kepada masyarakat. Rumah yang terbakar itu, puing-puingnya kini telah diratakan dan dijual oleh pihak bank untuk melunasi utang-utang yang tersisa. Tidak ada lagi jejak pengkhianatan di sana. Hanya ada lahan kosong yang menunggu untuk dibangun kembali, oleh tangan-tangan yang lebih jujur, dengan fondasi yang lebih kuat. Aku melihat ke depan, ke cakrawala yang kini membentang luas. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Jejak pengkhianatan memang ada, namun ia hanya berfungsi sebagai pengingat betapa kuatnya aku bisa berdiri sendiri, dan betapa berharganya hidup yang kubangun dengan integritas. Kirana yang baru telah lahir dari abu,
siap untuk menulis bab-bab selanjutnya dalam kisahnya. Bab-bab yang penuh dengan harapan, kekuatan, dan kebahagiaan yang sejati. 3 tahun telah berlalu sejak bara api itu memudar dan meninggalkan jejak gosong di tanah bekas rumah impian, atau neraka, itu. Jejak itu bukan hanya pada fisik bangunan, melainkan juga pada jiwaku. Namun, waktu, seperti yang sering dikatakan orang, adalah penyembuh terbaik. Api pembalasan yang dulu membara di dadaku kini telah digantikan oleh nyala kecil yang lebih hangat, nyala semangat untuk membangun kembali. Aku tidak lagi sekadar Kirana yang membalas dendam. Aku adalah Kirana yang sedang membangun, bukan hanya bangunan, tetapi juga kehidupan yang lebih bermakna. Kirana Architects telah tumbuh pesat. Dari sebuah biro kecil, kini kami memiliki tim yang solid dan portfolio proyek yang mengesankan. Aku tidak hanya merancang gedung-gedung tinggi atau perumahan mewah. Pengalaman pahit itu telah mengubah filosofi desainku. Aku mulai lebih condong pada proyek-proyek yang berorientasi sosial, seperti perumahan terjangkau, fasilitas publik yang ramah lingkungan, atau revitalisasi area kumuh. Setiap sketsa, setiap perhitungan struktural, kini memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar estetika atau keuntungan. Ini adalah caraku untuk menyalurkan energi yang dulunya gelap menjadi cahaya. Yayasan amal yang kubangun, Rumah Harapan Kirana, juga berkembang pesat. Kami berhasil membangun puluhan rumah sederhana namun layak huni di berbagai daerah terpencil, lengkap dengan fasilitas air bersih dan sanitasi. Senyum tulus dari anak-anak yang kini memiliki tempat berlindung, tatapan mata penuh syukur dari para ibu yang tidak lagi khawatir akan atap bocor, adalah obat terbaik untuk luka lama. Di sanalah aku menemukan kebahagiaan sejati, yang jauh melampaui kepuasan sesaat dari balas dendam. Ini adalah kebahagiaan yang membangun, bukan menghancurkan. Meski aku telah memutus total kontak dengan Arya dan keluarganya, jejak mereka tak sepenuhnya hilang dari radar kehidupanku. Kadang, secuil informasi mengenai mereka menyelinap melalui celah dunia maya atau obrolan tak sengaja. Kudengar Arya sempat mencoba bangkit dengan memulai bisnis kecil, namun selalu gagal. Reputasinya sudah terlanjur hancur. Ia menjadi seperti bayangan dirinya sendiri, terombang-ambing tanpa arah. Terakhir, kudengar ia bekerja serabutan, jauh dari citra pengusaha properti yang dulu ia banggakan. Ibu Siti dan Rina, mereka benar-benar merasakan pahitnya hidup. Mereka tak lagi memiliki kemewahan, bahkan untuk kebutuhan dasar sekalipun. Saling menyalahkan menjadi santapan sehari-hari. Sebuah ironi yang pahit, mengingat semua kekacauan ini bermula dari keserakahan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penyesalan yang tak berujung, buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Aku pernah melintas di sebuah jalan padat di pinggir kota. Secara tak sengaja, mataku menangkap sosok Rina di sebuah angkutan umum yang padat. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dan kuyu dari yang kuingat. Ia dulu begitu modis dan selalu menjaga penampilannya. Kini, pakaiannya lusuh, tatapannya kosong. Aku hanya bisa menghela napas. Tidak ada kemarahan, tidak ada kegembiraan. Hanya ada rasa kasihan yang samar dan sebuah kesadaran bahwa keadilan, dalam bentuknya yang paling brutal, telah menemukan jalannya. Pelajaran terbesar yang kudapat adalah bahwa balas dendam, meskipun memuaskan di awal, tidak pernah bisa mengisi kekosongan. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam melihat orang lain menderita, tetapi dalam membangun kembali dirimu sendiri, dalam menemukan tujuan yang lebih tinggi, dan dalam memberikan kontribusi positif bagi dunia. Rumah yang terbakar itu kini telah menjadi lahan kosong yang subur. Sebuah gedung perkantoran modern sedang dibangun di atasnya oleh pengembang lain. Tak ada lagi sisa kenangan pahit di sana. Bagiku, itu adalah simbol. Simbol bahwa dari abu kehancuran, sesuatu yang baru dan lebih baik bisa selalu dibangun. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi membiarkan diriku didefinisikan oleh pengkhianatan yang kualami. Aku adalah arsitek hidupku sendiri, merancang masa depan dengan tangan sendiri, dengan fondasi yang kokoh dari integritas, ketulusan, dan harapan yang tak tergoyahkan. Setiap langkahku kini adalah pembangunan, bukan penghancuran. Dan dalam setiap bangunan baru, aku menemukan secercah kedamaian. 5 tahun telah berlalu sejak rumah itu menjadi abu. Sejak puing-puing pengkhianatan menjadi landasan bagi babak baru dalam hidupku.
Kirana Architects kini bukan lagi sekadar biro arsitek, melainkan nama yang identik dengan inovasi berkelanjutan dan desain berjiap. Proyek-proyek kami merentang dari revitalisasi kawasan kumuh menjadi hunian layak huni yang modern, hingga merancang kompleks perkantoran yang ramah lingkungan. Setiap dinding yang kubangun kini memancarkan filosofi baru, kejujuran dalam desain, integritas dalam pengerjaan, dan tujuan untuk kebaikan bersama. Proyek Amal, Rumah Harapan Kirana, telah berkembang menjadi yayasan nasional, menjangkau lebih banyak desa dan kota di seluruh Indonesia. Aku tidak lagi hanya terlibat dalam desain. Aku aktif dalam penggalangan dana, menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan berbagai perusahaan, serta menginspirasi lebih banyak arsitek muda untuk berkontribusi pada masyarakat. Kebahagiaan yang kudapatkan dari melihat senyum di wajah ribuan keluarga yang kini memiliki atap di atas kepala mereka, adalah kebahagiaan yang tak terhingga, jauh melampaui kepuasan apapun dari balas dendam. Dunia ini memang kecil, dan terkadang, jejak masa lalu muncul tanpa diduga. Aku pernah mendengar dari seorang teman lama bahwa Arya sempat mendekam di penjara beberapa bulan karena kasus penipuan yang melibatkan utang piutang. Setelah bebas, ia benar-benar hidup di jalanan, menjadi gelandangan. Terakhir kali aku mendengar, ia berada di sebuah panti sosial, sakit-sakitan. Ibu Siti dan Rina, mereka masih terpaksa hidup berpindah-pindah, terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penyesalan yang tak berujung. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Mendengar itu, tidak ada lagi kilasan kemarahan, hanya desahan napas lelah. Mereka telah memetik buah dari keserakahan mereka sendiri. Aku tidak lagi mencari tahu kabar mereka, dan aku tidak ingin mereka tahu kabarku. Bagiku, babak itu sudah benar-benar tertutup. Hidupku kini dipenuhi oleh hal-hal positif. Aku menjalin pertemanan baru yang tulus, menemukan mentor-mentor yang inspiratif, dan belajar untuk membuka hatiku lagi, dengan lebih bijaksana. Aku bertemu dengan seorang pria bernama Reza. Dia seorang insinyur sipil yang bekerja di salah satu proyek sosial yayasanku. Reza tidak punya latar belakang keluarga yang mewah atau ambisi yang menggebu-gebu untuk kekayaan. Dia adalah pria sederhana, jujur, dan memiliki hati yang tulus. Kami sering berdiskusi tentang proyek, tentang masyarakat, tentang impian kami untuk masa depan yang lebih baik. Dia melihat Kirana apa adanya, bukan sebagai korban atau sebagai arsitek sukses yang bergelimang harta. Dia melihat Kirana yang kuat, yang berdedikasi, dan yang penuh kasih. Hubungan kami tumbuh perlahan, organik, dibangun di atas fondasi kepercayaan dan penghargaan yang tulus. Tidak ada drama, tidak ada kepalsuan, hanya kejujuran yang menenangkan. Bersamanya, aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau keuntungan, melainkan tentang dukungan, pengertian, dan kebersamaan dalam membangun sesuatu yang bermakna. Kami sering menghabiskan sore hari di kafe sederhana, merencanakan proyek-proyek masa depan yayasan, atau sekadar berbagi cerita tentang hari kami. Senyumnya yang hangat dan matanya yang penuh pengertian adalah penawar terbaik untuk setiap luka lama. Rumah di mana api pembalasan itu berkobar kini telah berdiri megah kembali. Sebuah gedung perkantoran modern menjulang tinggi di atas lahan bekas puing. Aku sering melewatinya, dan setiap kali, aku tersenyum tipis. Bukan karena kenangan pahit, melainkan karena kesadaran bahwa dari kehancuran yang kualami, aku telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berarti, kebahagiaan sejatiku sendiri. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi membiarkan diriku didefinisikan oleh pengkhianatan yang kualami. Aku adalah arsitek kebahagiaanku sendiri, merancang masa depan dengan tangan sendiri, dengan fondasi yang kokoh dari integritas, ketulusan, dan harapan yang tak tergoyahkan. Setiap langkahku kini adalah pembangunan, bukan penghancuran. Dan dalam setiap bangunan baru, dalam setiap senyum yang kutemui, aku menemukan makna hidup yang sesungguhnya.